Tianli, bisakah kita tidak putus saja? Aku kerja keras untukmu. Kamu kan udah kehilangan kerjaan. Mau cari uang dari mana lagi? Anak miskin dari desa seperti nasibmu cuma jadi pemulung sampah. Mana pantas kamu bersamaku? Kok kamu bisa begitu sama aku? Walaupun aku tidak punya kemampuan apa-apa, aku tidak akan sampai memulung sampah. Aku tidak akan ambil sampah. Cih, pergi sana. Selamat. Kamu punya pabrik daur ulang 10.000. Aku punya pabrik super. Sampah didaur ulang pabrik dan akan dikembalikan hadiah bernilai tinggi. Hadiah besar dikali 10.000 kali. Aku harus coba dulu. Selamat. Kamu dapat botol minum bekas. Kekayaan bertambah 1.000 yuan. Ini kan ada 100. Bukan, ini 10.000 kali lipat. 1.000 yuan masuk ke rekening bank. Benar-benar masuk ke rekening. Pabrik super. Apakah ini legal dan sesuai peraturan? Jangan lihat belakang, polisi ambil aku. Silakan tuan rumah, tenang saja. Dijamin legal dan sesuai peraturan. Oke, buat apa aku kerja lagi? Ayo beli barang di tempat sampah. Miliarder Tiani paling tidak terlihat kaya. Ternyata dia mengumpulkan sampah 30 tahun. Selamat, kamu dapat botol kaleng. Kekayaan bertambah 1.000 yuan. Selamat, kamu dapat puntung rokok. Kekayaan bertambah 500 yuan. Aku jadi kaya. Selamat, kamu dapat kantong kantong sampah daur ulang plus 1. Kenapa sangat ringan sih? Pabrik super. Apa maksud kantong sampah daur ulang? Aku buang banyak sampah tadi. Kenapa masih sangat ringan sih? Kantong sampah daur ulang tak terbatas. Bisa mendaur ulang sampah secara langsung. Tidak perlu tuan rumah memegangnya terus-menerus. Setelah didaur ulang, kantong sampah terlihat masih penuh menggembung. Tapi bagian dalamnya kosong, jadi tidak ada beratnya. Sekarang sampah punya tempat. Baru sebentar saja. Aku sudah dapat banyak uang. Ini jauh lebih baik dari kerja. Kamu tidak pergi cari kerja, malah mengumpulkan sampah di sini. Hari ini tidak bayar sewa rumah. Pindah keluar sekarang. Akhirnya ketemu kamu juga. Aku langsung bayar sewa rumah nih. Bayar 3 bulan dulu. Pergi sana, jangan ganggu aku. Kamu bocah miskin. Lihat, Alipay menerima transfer 4.500 yuan. Dari mana uang sebanyak ini? Aku dapat dari memungut sampah. Tidak mungkin. Mungut sampah mana mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Dan sebelumnya tidak kulihat kau ambil. Dapat sewa 3 bulan. Aku tidak percaya. Terserah, kamu mau percaya atau tidak. Jangan menghalangi aku memungut sampah. Selamat, tugas pemulungmu selesai. Naik level menjadi pemulung perunggu. Membuka keahlian baru. Daur ulang sampah. Kamu bisa dapat barang super diperkuat. Aku nggak percaya bocah ini dapat banyak. Keahlian penguatan diaktifkan. Host dapat cincin plastik 1 yuan. Cincin giok super setelah diperkuat. Cincin giok lemak domba. Paling tidak harganya ratusan ribu. Bahkan jutaan. Ceritain dong ke aku. Bagaimana sebenarnya kamu mendapatkan uang itu? Jangan bilang cuma memungut sampah. Aku benar-benar tidak percaya. Coba lihat, berapa harga cincin ini? Cari tahu di internet. Wah, lebih dari 1 juta. Cincin kecil ini sangat mahal. Dari mana asal uangmu sebenarnya? Kamu orang desa yang cuma pemulung. Berani pakai cincin seharga 1 juta. Aku ini. Sebenarnya aku adalah seorang miliarder. Sebenarnya sih, aku mau ambil sampah, rasakan hidup. Sampai aku berusia 30 tahunan. Aku harus kembali urus bisnis keluargaku. Aduh, memikirkannya saja sudah bikin pusing. Aku nggak percaya banget loh. Kalau kamu benar-benar miliarder. Kamu tidak cari rumah bagus? Oh, usul kamu ini bagus juga. Kembalikan uang kelebihanku dong. Aku mau pindah ke rumah lain. Jangan gitu, Xiaoye. Pikirkan baik. Tuan tanah baik padamu. Kamu sudah menunggak uang sewa 1.500. Aku nggak mendesak kamu pergi. Lagi pula, kamu sudah terbiasa tinggal di sini. Kan? Baru saja disia-siakan soal sewa. Sekarang langsung tidak mau mengaku saja. Beli rumah besar nanti. Baiklah, aku akan tinggal lagi sebentar. Aku mau ngumpulin sampah dulu ya. Setiap hari semakin sedikit. Harus dihargain. Aku berangkat ya. Wah, si bocah ini. Beneran dia udah dapat uang. Cincin ini mahal banget. Tapi soal miliarder, aku nggak percaya. Mana miliarder ngumpulin sampah tiap hari? Paus, aku lihatmu ambil sampah di pintu. Orang lain pada ngumpulin botol. Kertas bekas bisa dijual. Kamu ini kurang akal banget. Kenapa ngumpulin cangkang telur pecahan? Ada apa sama cangkang telur pecahan? Cangkang telur itu harganya 500 loh. Cih, aku bilang kamu kurang akal. Tapi juga bodoh. Beri aku teh hijau? Ukuran apa? Botol kecil 10, botol besar 100. Apa sih? Yang kecil 10 yuan, yang besar 100. Ada apa? Cangkang telurmu bisa jual 500 loh. Teh hijau aku masih bagus. Ada masalah dengan 100? Harga sekarang sudah naik. Barangku ini sampah. Punyamu bukan sampah kok. Beli botol besar. Mau sampah mah gampang banget. Coklat ini sudah kadaluarsa. Ini buat kamu. Sekarang aku beli teh hijau ya. Keterampilan penguatan tuan rumah diaktifkan. Menemukan coklat yang sudah kadaluarsa. Dihadiahkan 1 porsi coklat energy super. Bos, ambilkan aku sebotol teh hijau. Yang botol besar. Anak ini bodoh banget ya.
Coklat kadaluarsa itu emas batangan. Coklat super hadiah dari pabrik pasti barang berkualitas. Tinggi 1 botol teh hijau, 100 yuan. Tidak boleh kurang sepeser pun. Hei, sudah aku transfer. 100 yuan. Hei, kamu beneran anggap aku bodoh ya? Lihat tidak? Ini terbuat dari giok lemak. Kali di internet jika tidak tahu. Nanti ya, pikirkan lagi uang 100-mu dariku. Apakah tidak terasa panas di tangan? Aku pergi dulu, pikirkan baik-baik ya. Cincin giok ini jutaan loh. Orang ini kaya banget. Kenapa masih keluar ngumpulin sampah sih? Hotel besar bintang 5. Kalau dulu sih, aku nggak berani pergi sama sekali. Yang ini aja. Selamat datang, Tuan. Pengumpul sampah butuh koneksi. Aku pengumpul barang bekas. Ayo makan di hotel bintang 5. Restorannya di mana? Maaf, apakah Anda datang sendirian? Sendirian. Silahkan ke sini, Tuan. Cepat buang semua barang bekas ini. Ini memalukan di lobi. Tadi aku terus membersihkan ruang acara. Aku pergi buang sekarang juga. Kalian semua. Saya tidak mau ini. Hei, jangan kasih ke aku. Pemulung rongsokan. Kenapa semuanya bisa datang ke sini? Beri saja padanya. Ngapain dipusingin sama pemulung sampah sih? Selamat datang, Tuan Luo. Sangat terhormat sekali. Ye Chen. Li Qingli. Kalian kenal? Lu Hai. Dia itu Ye Chen. Yang dulu sering gangguin aku. Cadangan pacar itu loh. Apa sih? Ternyata cuma pemulung sampah. Kau memang tak pantas. Lihat ini. Sadar dong. Ye Chen. Dulu kan kamu setidaknya punya pekerjaan. Kenapa sekarang jadi pemulung sampah? Lihat kan, aku kan udah bilang. Nasibmu emang cuma jadi pemulung sampah. Cadangan pacar pengganggu untuk kamu makan minumku. Kenapa tidak bicara begitu saat itu? Kau pengumpul sampah. Masih makan? Minuman ini sebulan gajimu tidak cukup. Uang makan bayiku banyak. Cepat kasih sampah itu ke dia. Jangan ganggu suasana makan Tuan Luo. Ini kan hotel bintang 5. Bukan warung jelek sembarangan. Kamu tukang sampah? Pantas kesini menemukan boneka beruang yang masih utuh. Kekayaan bertambah 50.000 yuan. Aku temukan boneka kelinci terbakar usang. Kekayaan bertambah 50.000 yuan. Kemampuan peningkatan diaktifkan. Aku temukan mobil mainan yang terbakar. Mobil mewah senilai 35 juta saja. Mobil saya parkir di mana ya? Siapa tahu mobil sampahmu di mana? Mendingan kamu cari sendiri di luar. Mobil mewahmu ada di depan pintu. Kunci mobil ada di saku celanamu. Beneran ada loh. Manager. Lihat, jangan-jangan dia bodoh ya. Ngambil sampah aja bisa, senang banget gitu. Senang. Tentu saja senang. Kalau kalian kasih saya sampah lagi, saya bakal lebih senang lagi. Gila ya. Sudah, kamu bikin aku ketawa banget. Karena kamu udah bikin kakak senang. Di sini ada kartu ATM. Isinya ada beberapa ribu yuan. Code-nya 6 angka 1. Ini buat kamu deh. Siapa yang mau kartu jelekmu? Kartu jelek. Di dalamnya ada uang ribuan loh. Berapa lama kamu akan mengumpulkan sampah? Uang ribuan doang, aku nggak peduli. Kalau tidak, berikan sampah lain. Misal jam tangan gitu, atau HP dan barang sejenisnya. Tuan Lo, ekspresi apa itu sih? Jangan-jangan kamu nggak punya apa-apa kan? Kamu kan anak orang kaya, malu-maluin banget. Kamu gila ya, dikasih uang nggak mau, minta sampah. Halo pelanggan yang terhormat, saldo masuk 50.000 ke rekeningmu. Saldo Anda adalah 3.156.000. Wah, udah 3 juta lebih. Aku orang ini. Yang paling gak kurang adalah kirim sampah yang berguna. King Lee nggak salah bicara. Kamu beneran gila sih. Manager lobby. Usir orang tidak berguna ini. Keluar. Ngumpulin sampah malah merasa lebih unggul. Orang ini harus diusir sekarang. Kenapa mau usir aku? Aku datang ke sini mau makan. Aku kan tamu di sini. Kamu tukang sampah? Pura-pura apa? Tempat termurah butuh reservasi 8.888 yuan. Kamu punya uang sebanyak itu? Kau tak bisa bayar sewa. Sampah. Maaf tuan. Pesan sekarang jika mau. Kalau tidak mau pesan makanan, kami harus meminta Anda keluar. Hanya 8.000 lebih yuan. Aku kira harganya jauh lebih mahal. Sudahlah, Ye Chen. Jangan pura-pura kaya. Kamu tidak mampu. Aku kan tahu banget sifatmu. Prasmanan murah seharga 88 yuan. Kamu bahkan tidak rela makan itu. Masih makan? Coba dengar. Kamu percaya nggak? Sudahlah, Kinley. Jangan hiraukan dia. Ini kan hotel bintang 5. Semua bahan makanannya adalah kualitas terbaik. Koki-kokinya juga level Michelin. Orang miskin ini belum pernah lihat. Oke. Aku orang miskin. Aku tidak mampu beli ini. Ini Tuan Lo traktir aku makan. Biar aku lihat sendiri. Ye Chen, jangan minta banyak. Tuan Lo tidak mampu traktir, ya. Siapa bilang tidak mampu traktir? Traktir ya, traktir aja. Anggap saja ini hadiah. Silakan. Kamu duluan. Daftar. Menu. Saya pesan 1 udang Australia ini. Sertakan juga wagyu creamy. 1 porsi caviar putih. Tolong. Aku males lihat lagi. Beri aku 1 dari semua ini. Pesan sebanyak itu bisa habis. Kamu ini, Tuan Muda Luo. Bukankah kamu bilang mau mentraktir aku? Ini buat aku tambah wawasan. Ya harus pesan semuanya dong. Wawasannya nggak lengkap dong. Wajah Tuan Luo kok tampak buruk? Jangan-jangan kamu mampu mentraktir ya? Siapa bilang aku tidak mampu mentraktir? Baik. 1 botol lagi, Lafite tahun 1982.
Kita, Tuan Luo, punya banyak uang. Mentraktir kamu makan sekali. Pasti masih mampu. Kau sengaja mempermalukan Tuan Luo kami. Rencanamu itu salah total. Baiklah, Lohai paling kaya. Nanti saat bayar tagihan. Secepat ini juga ya. Bayar tagihan. Halnya 250.000. Apa? 250.000? Kenapa, Tuan Muda Luo? Jangan-jangan kamu tidak mampu mentraktir ya? Jangan terlalu keterlaluan. Luo Hai, mengundangmu makan. Itu kehormatan. Kamu makan 250.000 sekali. Kamu benar-benar keterlaluan. Apa maksud ucapanmu itu, Tuan Muda keluarga Luo yang terhormat? Jangan-jangan kamu tak mampu bayar tagihan? Tuan Luo, Anda yang pesan makanannya. Jadi kenapa terburu-buru soal tagihan ini? Apakah aku bilang tidak mau bayar? Maaf. Saldo Anda tidak mencukupi. Itu. Bisakah dicatat dulu di akun piutang? Maaf, Tuan Muda Luo. 250 itu jumlahnya terlalu besar. Saya tidak punya wewenang sebesar itu. Bukan. Saya sudah makan di kampung. Sudah sekian lama, bahkan tidak boleh dicatat akun. Jelas-jelas kamu sendiri yang makan. Kenapa kami yang harus bayar? Kalau mampu bayar sendiri saja. Kalau mampu bayar sendiri saja. Bukankah itu kata Tuan Muda Luo? Kamu traktir aku makan ya? Kenapa sekarang tidak mampu mengundang? Gue yang mengundangmu makan. Malah kamu mengejek gue di sini. Traktir aku. Kamu pakai kartu, traktir dong. Bahkan nggak mampu bayar. Tapi lagaknya malah tinggi banget. Kalau berani, bayar sendiri aja. Bukan nggak bisa aku bayar sendiri. Tapi Tuan Lo janji traktir aku. Sekarang malah ingkar janji. Kamu minta maaf ke aku ya? Bicara seolah-olah kamu mampu bayar. Asalkan kamu bisa bayar. Bukan cuma soal minta maaf. Aku rela sujud panggil kamu kakek. Oke. Gesek kartu dong. Baik. Pembayaran 250.000 yuan berhasil. Kamu kan bilang dia orang miskin. Kok dia bisa kaya banget gini? Aku juga nggak tahu. Ya udah, minta maaf aja. Kaya raya masih ambil sampah. Bukan urusanmu kenapa aku ngumpulin rongsok. Tuan Muda Lo, jangan-jangan mau ingkar janji lagi ya? Wah, hotel bintang 5 kita ini bukan hanya Luo Shao yang makan. Jika keluarga kaya tahu Tuan Luo tidak menepati janji, siapa berani? Iya kan, itu pasti merusak reputasi. Maaf ya, dengar ada orang sujud kakek. Cukup udah, jangan berlebihan, jangan terlalu berani. Kamu mau sujud? Kakek tidak sujud. Baik, jangan menyesal ya. Apaan sih Tuan Muda Luo itu? Sujud sekarang, aku malah merasa buang waktu aja. Ganggu aku aja ngumpulin sampah. Sudah makan, minum, muat sapi. Ayo, lanjutkan misi besarku ngumpulin rongsokan. Dia tak bisa bayar sewa. Mana mungkin tiba-tiba punya uang segini. Aku nggak percaya. Hey, manager. Kamu mau kemana? Pak, mau saya bantu panggilkan kendaraan? Mobil saya parkir di mana ya? Tidak ada truk sampah di sini. Apakah dipindah karena menghalangi jalan? Tunggu sebentar. Saya tanyakan untukmu. Tidak usah. Sudah ada yang memberitahu saya. Oh? Siapa yang memberitahumu? Tadi ada orang yang bicara? Dia mana punya mobil apa-apa. Paling-paling cuma sepeda motor listrik aja. Itu cuma mobil biasa saja. Karena orang besar banget, malah suruh saya jangan takut. Gue nyetir mobil 6 juta loh. Siapa yang bilang ini mobil kecil? Bukankah kamu baru lihat itu? Mobil kecil itu? Hummer apa sih? Kapan kamu beli mobil kecil? Kamu punya 250.000, bahkan sudah beli mobil. Aku, Sepertinya Tuan Lu tidak menepati janji. tapi juga buta. Aduh, Astaga. Ini loh. Mobil ini harganya minimal 10 juta. Kamu cuma pemulung. Kok bisa beli mobil mahal banget? 200,300.000. Lupakan saja. Lebih dari 10 juta. Aku nggak percaya ini mobilmu. Dia pilih sembarang saja. Mobil kamu. Kamu tidak punya mobil mahal. Pasti pinjam milik orang lain. Mobil semahal ini, Kamu seenaknya buang sampah ke sini. kamu nggak merasa sayang sama sekali? Ini beneran mobil kamu? Kamu beneran sekaya itu? Hanya mobil seharga 10 juta. Mobilku jauh lebih murah dari itu. Ternyata dia belum tentu lebih kaya dari keluargaku. Wah. Ini bukan Mobil mewah edisi terbatas? 35 juta per unit loh. Uang banyak pun tak bisa membelinya. Kota kita ada orang hebat juga. 35 juta.
Low profile aja, low profile. Cuma 35 juta doang kok. Kamu punya uang sebanyak ini. Kamu nyembunyiin aku lama banget. Jangan-jangan dari awal kamu cuma main-main aku ya? Tentu tidak. Panggil aku terlalu kaya loh. Kalau aku nggak menguji dengan baik, kamu sebentar. Aku nggak berani jujur sama kamu. Sayangnya kamu nggak lulus ujian itu. Kalau nggak, kursi penumpang depanku ini mana mungkin diisi sama sampah. Pasti kamu yang duduk di situ. Aduh. Ayah, aku salah orang. Sekarang harus gimana ya? Aku nggak salah lihat kan? Mobil mewah itu dibawa orang sampah. Masyarakat zaman sekarang aneh banget. Mengemudi mobil mewah mengumpulkan sampah. Orang kaya zaman sekarang. Hobinya benar-benar unik banget. Halo Ma, ada apa? Nggak boleh telepon kamu? Kamu sibuk ya? Nggak sibuk. Ada apa aja bilang aja. Karena kamu nggak sibuk. Besok ganti baju, kencan buta ya. Apa? Kencan buta? Udah, itu kita sepakati ya. Hei, jangan. Kencan buta. Ini bikin aku terlambat ngumpulin sampah. Tapi kalau nggak pergi, aku tak bisa jelaskan ke ibuku. Ya udah, mending pergi aja. Muncul sebentar, terus langsung pergi. Sampah. Hey, Nona cantik, buku kamu ini. Masih kamu butuhkan? Kamu masih muda dan kuat banget. Bisa kerja apa aja yang layak. Ngapain malah ngumpulin sampah? Semua bukunya ada di sini. Masih ada lagi di tempat sampah. Kalau kamu mau, boleh ambil aja. Aku emang suka ngumpulin sampah. Nih. Fisika Universitas. Iya, ini semua buku jurusan kami. Semua masih 90% baru. Iya, tadinya mau dibuang. Kamu untung banget nih. Kamu nggak apa-apa. Selamat, kamu dapat Fisika Universitas. Beri hadiah semua ilmu fisika yang diketahui. Gelar doktor fisika resmi diberikan padamu. Kayaknya aku jadi lebih pintar deh. Kamu nggak waras ya? Wah. Pabrik super. Kamu beneran kasih ini ya? Sertifikat ini. Apakah ini asli? Dijamin asli dan diakui. Bisa dicek di situs resmi CHSI. Nona cantik. Di tengah jalan raya. Apa yang mau kamu lakukan? Aku mau tanya soal universitas kalian. Masih ada buku lainnya? Siapa yang buang buku setiap hari? Cuma itu saja. Ya sudah deh. Orang ini ngambil sampah aja masih senang banget gitu. Benar-benar otaknya nggak benar. Selamat, kamu dapat universitas baru. Kekayaan fisika bertambah 10.000. Maaf ya. Semalam aku sibuk sampai larut malam. Tidak sengaja bangun kesiangan. Kok kamu sih? Ibuku pandai pilih kencan butaku. Dia mencarikan aku pemungut sampah. Apa salahnya memungut sampah? Profesi tak ada kelas. Mungkin pengumpul sampah lebih kaya darimu. Pasti bohong kan? Sudahlah, toh kita sudah sampai sini. Kita jalani saja prosedur. Yang mudah menjelaskan ke rumah nanti. Kebetulan aku juga berpikir begitu. Aku Li Yuan. Umurku 18 tahun. Sedang menempuh pendidikan S3. Punya mobil dan rumah. Penghasilan per bulan 20.000. Suka bepergian. Aku Ye Chen. Tinggiku 1,85 meter. Tidak punya mobil dan rumah. Suka memungut sampah. Hobi aku ya memungut sampah juga. Oke, sekarang prosedurnya sudah selesai. Berarti kita berpisah di sini saja. Jangan dong, ini sudah waktunya makan. Makan dulu baru pergi. Aku yang traktor. Anggap saja ini permintaan maaf. Kamu sudah mandi? Aku pemulung, tapi aku bukan sampah. Ya udah deh. Nunggu kamu lama banget. Aku agak lapar, tapi aku tidak mau kamu traktir. Kita pelayan, pesan makanan. Oke. Sudah deh. Sekarang kita bayarnya gimana? Apakah aku kasih uang ke kamu? Aku traktir kamu. Udah aku bilang. Pertama, aku tidak perlu kamu traktir. Lagi pula kamu kelihatan tidak kaya. Kita cukup AA aja. Aku lebih kaya dari kamu. Adik kelas perempuanku. Kenapa kamu ada di sini? Siapa ini? Kakak kelas laki-laki. Ini Ye Chen. Ye Chen. Kenapa sebelumnya tidak pernah dengar kamu pernah menyebutkannya? Jangan-jangan ini pacar kamu ya?
Dia orang kencan perjodohan. Kencan perjodohan. Halo Ye Chen, saya kakak tingkat Li Yuan, sedang menempuh program dokter fisika. Maaf, kamu kerja di mana sekarang? Halo, aku cuma pengangguran, pemulung sampah. Apa? Aku beneran pemulung sampah. Dia emang bener pemulung sampah. Nggak bohong kok. Dia emang bener pemulung sampah. Nggak bohong kok. Dia pemulung sampah. Kamu cuma seorang pemulung sampah. Kamu pantas kencan? Adik tingkatku sedang dokter loh. Aku nggak pantas. Kamu pantas. Cih. Aku beneran pantas kok. Aku juga dokter. Kamu harus punya ijazah jadi dokter. Walaupun belum lulus, aku calon dokter. Kamu tahu nilai seorang dokter? Susah banget buat bersikap rendah hati. Kamu tahu nilai PhD Fisika Tsinghua Peking? Tentu saja aku tahu. Itu nomor 1 nasional. Hebat. Aku PhD Fisika. Kamu, Dokter Fisika Universitas Qingbei. Dokter Universitas Pengumpul Sampah. Sertifikat saya ada di mobil sekarang. Kamu punya mobil juga? Mobil sampah kali ya? Boleh deh. Karena kamu bilang kamu punya, mending kamu ambil aja di mobil. Aku dan adikku mau lihat. Aku nggak mau deh, kakak tingkat. Kamu duluan nggak sopan. Kenapa harus bikin dia malu sih? Ya udah. Karena adik tingkat perempuanku membela malang itu. Karena adik tingkat perempuanku membelamu. Kalau gitu, aduh, jangan. Kita pergi lihat sekarang juga. Siapa yang nggak pergi dia pengecut? Hei, adik tingkat, kamu lihat baik-baik ya. Bukan aku nggak kasih jalan keluar. Dia sendiri yang nggak tahu diuntung. Kamu keluar sini? Keluar ya, keluar. Bro, jangan bilang mobil ini milikmu ya. Aku lihat mobil ini saat datang. Lebih dari 30 juta. Ini mobil mewah terbatas dunia. Kamu kumpul sampah, nggak beli ban? Ya, oke. Ini beneran mobil kamu? Kamu bawa mobil, ngumpulin sampah? Oh? Mana mungkin bisa begitu? Aku tidak percaya. Sertifikatmu cuma 10 yuan, beli puluhan. Bohongin anak kecil aja. Aku benar-benar malas untuk bicara dengan orang bodoh sepertimu. Bukannya kamu masih dalam masa studi? Kamu tahu cek Shuexin? Kamu ternyata dia dokter fisika Tsinghua Peking loh. Kamu hebat sekali. Aku tidak bisa masuk universitas. Hebat sekalipun. Cuma orang yang ngumpulin sampah juga. Aku cuma bisa pakai ini. Mobil mewah, edisi terbatas. Tidak seperti kamu. Hanya mahasiswa naik kereta bawah tanah. Nona cantik. Aku antar kamu pulang ya. Oke deh. Hei, adik tingkat. Dada aku sakit. Cepat antar aku ke klinik kampus. Cepat, dadaku sakit. Ayo naik mobilku. Aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan. Aku punya mobil sendiri. Kamu punya mobil. Di mana? Mobil kakak tingkatku ada di sana. Aduh, maaf banget ya. Aku salah, maaf ya. Aku salah bicara. Kamu mahasiswa mobil murah. Kamu dah. Ye Chen, aku belum menambahkan WeChat kamu untuk bagi biaya sama kamu. Nggak usah. Sayang banget. Senior fisika yang hebat banget. Kok aku nggak berhasil menambahkannya sih? Oh ya, aku bisa cari ibuku dong. Halo Bu, ada apa? Kamu masih tanya ada apa? Gimana hasil kencan perjodohanmu? Aduh, dia itu lulusan doktor. Mana mungkin dia suka sama aku? Beneran gak suka sama aku? Terus kenapa ibunya telepon aku bilang? Anak perempuannya minta kontak kamu. Li Yuan minta kontak saya ya. Iya, kalau dia gak suka kamu, ngapain dia minta kontak kamu? Itu karena dia orangnya berada banget. Aku ajak makan, dia tolak aku. Jangan menipuku, kembalikan uangku. Oh, aku langsung ngomong ke dia. Mana mungkin dia suka sama kamu? Ternyata begitu. Aduh Bu, dia memberiku uang karena dia meremehkanku. Orang kayak kamu gak nyebar jaring kemana-mana. Mana bisa dapat istri? Aku pikir ada gadis bodoh. Pokoknya jangan kasih kontakku ke dia. Kamu kasih dia, aku nggak terima. Uangnya juga nggak banyak. Saling pindah-pindah. Baik, kamu tidak sibuk sekarang? Aku punya seorang gadis di sini. Aku langsung hubungin dia sekarang. Bu. Manajerku lagi telepon nih. Aku ada urusan. Tutup dulu. Wanita cuma lambatin ngumpulin sampahku. Baik calon jodoh maupun ibu. Oh, tempat pembuangan sampah. Anak muda ya? Ada barang yang hilang ya? Oh, nggak ada. Aku ini
pengumpul sampah. Kamu ngumpulin sampah pakai jas? Ya udah, silakan kumpulin. Oke, asal jangan bikin berantakan aja. Ah. Eh, Selamat, kamu dapat buku medis kuno. Beri hadiah semua pengetahuan TCM. Dianugerahi gelar doktor pengobatan tradisional Tiongkok. ini benar-benar tepat sasaran. Kamu buta, lempar kemana? Kamu siapa sih? Aku sengaja lempar ke badannya kok. Terus kenapa? Dia kan cuma petugas kebersihan doang. Aku bahkan sudah menghargainya. Aku baru kasih botolnya ke dia. Dia sama seperti pengumpul sampah. Kamu lempar? Ambil dong. Aku nggak mau ambil. Terus gimana? Aku hitung 3. Kamu ambil nggak? 3, 2. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu gila ya? Aku kasih tahu ya, jangan berani meremehkan petugas kebersihan lagi. Aku tumpah sampah ini ke kepalamu. Kamu tunggu aja. Wah, anak muda. Terima kasih sudah membela saya. Zaman sekarang, anak muda beradil sepertimu. Udah gak banyak lagi. Kamu bersihkan sampah lapangan basket. Semua aku simpan untukmu. Jangan biarkan orang lain mendahuluimu. Oke, terima kasih ya. Malah aku yang berterima kasih padamu. Aduh, Kamu pakai mobil mewah, tapi ambil sampah. Kamu bos yang tahu mobilku bernilai 35 juta? Hei, apa sih bos besar? Cuma cari makan aja. Tadi dari jauh aku lihat kamu. Pemabuk pengganggu itu dijatuhkan. Kau punya rasa keadilan ya? Lah, bukankah itu wajar? Apa kamu bawa obat tradisional? Ini, bertahun-tahun ini, aku selalu merasa kedinginan. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Beberapa hari ini, sudah benar-benar tidak tahan lagi. Aku sudah ke semua rumah sakit, tapi tetap tidak bisa disembuhkan. Baru-baru ini dengar kata teman, dokter Tiongkok di sini bagus. Jadi datang ke sini untuk periksa. Apa kata dokter Tiongkok tua itu? Kata dokter Tiongkok tua itu, hanya angin dingin. Tidak apa-apa. Istirahat saja, akan sembuh. Ayo sini. Ulkankan lenganmu. Mau apa? Aku mau cek nadimu. Haha, kamu paham ini juga ya? sedikit-sedikit aja. Ayo, Ini bukan dingin biasa loh. Zaman dahulu ini disebut racun dingin. Ini harus dikeluarkan mengikuti jalur meridian. Kamu tidak akan sembuh seumur hidup. Sangat parah, begitu ya? tapi dokter TCM tua itu tidak. Mengatakan begitu. Itu dia salah diagnosa. Kalau kamu dengar katanya, kamu tunggu urus pemakaman saja deh. Hei. Kamu cuma tukang rongsokan. Paham apa kamu tentang pengobatan TCM? Jangan ngomong sembarangan di sini loh. Aku mengumpul sampah dan mengobati itu berbeda. Tidak sepertimu. Salah diagnosa, tapi sok sombong. Berapa banyak orang yang kamu sakiti? Kamu yang merugikan orang lain. Aku bisa menyembuhkan orang. Siapa tahu sudah selamatkan banyak orang. Kalau kamu mampu, kamu yang obati dia. Aku lagi mau obati dia sekarang. Kau menggangguku. Kenapa kamu ngomong kasar gitu? Aku nggak ngomong kasar. Aku marah dokter tidak becus. Kamu buru-buru banget nyahut omongan. Apa kamu itu dokter tidak becus? Baik, kamu obati dia. Di tempatku ada semua bahan obat. Nanti kamu obati dia dengan baik. Kalau kamu bisa menyembuhkan dia, aku mau menjadikanmu guruku. Oke, buka lebar-lebar. Mata tua kamu itu lihat baik-baik. Jangan sembarangan obati orang lagi ya. Oke, ayo pergi. Ayo. Hei bos, bisakah aku dapat ampas obat ini? Obat ini tidak bisa menyembuhkan. Bohongin anak kecil aja. Bisakah kamu memberikannya padaku? Itu hanya sampah bekas. Kalau kamu mau ambil aja, jangan buang waktu di sini ya. Keterampilan peningkatan diaktifkan. Aku dapat ampas obat rebus Tiongkok. Hadiah, sebotol pil Huiyuan kualitas tertinggi. Apa khasiatnya ini? Kamu bahkan tidak tahu isi ampas obatnya. Kamu bilang paham pengobatan tradisional? Pil Huiyuan terbaik langsung bersihkan semua penyakit di tubuh. Memulihkan 100% fungsi tubuh manusia. Awalnya mau ambil obat sesuai aturan. Merebus obat untuk menyembuhkan penyakit. Masa pengobatan minimal setengah tahun. Tidak menyangka pabrik super langsung memberi hadiah besar. Aku minta kamu menyembuhkan dia. Kamu jongkok sini, teliti ampas obat. Apakah kamu sengaja menunda-nunda waktu? Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit, cepat katakan saja padaku. Aku bukan orang yang suka menyalahkan terus-menerus. Kamu minta maaf padaku. Masalah ini selesai begitu saja. Ini
Siapa bilang aku tidak bisa menyembuhkan? 1 pil saja menyembuhkannya. Kamu cuma membual aja. Siapa yang tidak tahu TCM butuh waktu lama? Kamu pikir 1 obat bisa menyembuhkan? Dewa nyembuhin nggak secepat kamu. Kamu bener banget ngomongnya. Aku lebih cepat dari dewa penyembuh. Ini resep rahasia keluargaku loh. Sangat sulit didapat. Cepat makan ini ya. Ini... Kamu langsung suruh aku makan ini? Apa nggak terlalu sembarangan gitu? Ini berguna kalau dimakan. Klinik pengobatan tradisional Tiongkok milikku ini, aku berikan kamu gratis. Ini yang kamu bilang ya. Nanti jangan menyesal ya. Iya, itu kata-kataku. Aduh, aku datang berobat. Bukan alat taruhan kalian. Hei, Pak Zong. Silakan makan. Jangan takut, nggak sengaja racun. Makan 1 butir nggak apa-apa. Aduh, bayangin mobil mewahku deh. Resep turun-temurun keluargaku, kamu nggak percaya? Ini. Kalau ditambah lagi yang ini gimana? Ini. Kamu dokter TCM loh. Ternyata benar-benar seorang dokter ya. Kekhawatiran saya tadi benar-benar tidak perlu. Mobilmu tak bisa dibeli dengan uang. Kamu punya koneksi. Kamu bahkan membantu petugas kebersihan jalan. Itu juga menunjukkan karaktermu sangat baik. Ditambah, kamu dokter TCM. Kita berdua tidak dendam. Kamu pasti tidak akan sakiti aku. Saya percaya padamu. Pil ini benar-benar beracun ya. Cepat ambil segelas air untuk diminum. Penyakit ini tidak membekukanku. Pil ini hampir mencekikku. Kamu harus minumnya bareng air dong. Kalian berdua tidak memberiku air. Aku kira ini meleleh di mulut. Kamu memang pintar tapi bodoh sesaat. Orang yang paling hebat sekalipun. Pasti ada kalanya dia linglung juga. Benar-benar membuatku takut setengah mati. Saya kira klinik pengobatan saya ini bisa bawa nyawa orang hilang. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak ada perasaan apa-apa. Apalagi yang bisa dirasakan. Kamu pikir itu obat dari tungku Taishang Laojun? Langsung bekerja dalam 1 detik. Tidak seharusnya begitu. Diproduksi oleh pabrik super besar. Seharusnya itu barang terbaik loh. Mana mungkin nggak ada perasaan. Sudahlah. Aku tidak akan mempersulitmu. Kamu minta maaf ke aku. Cepat pergi sana. Jangan ganggu aku berdagang. Kamu mau pergi kemana? Perutku sakit, nggak tahan lagi. Aduh. Wah, ini panas banget. Sepanjang hidupku nggak pernah sepanas ini. Ini manjur banget sih. Obat apa sih ini sebenarnya? Ini. Kamu nggak kasih makan dia kan? Kan? Hah? Hei, kau yang tidak sopan. Kamu ngomong sembarangan banget. Aku pemuda baru yang baik. Udah aku bilang ini resep keluargaku. Nggak akan tukar dengan uang apapun. Aku kasih tahu ya, kamu beneran hoki banget ketemu aku. Kau akan menderita selamanya. Udah jangan ngomong lagi. Biar aku cek nadinya lagi. Kok bisa gini? Tadi jelas-jelas badannya kemasukan angin dingin. Sekarang malah hilang semuanya. Apa benar aku belum cukup mahir? Hehe. Beruntung banget ada kamu. Berkat kamu. Aku pasti berterima kasih banyak padamu. Hei, ambil kartu ini ya. Aku tahu, kamu tidak kekurangan uang. Tapi ini niat tulusku. Terima saja ya. Aku tidak mau ini. Kalau kamu mau berterima kasih padaku, kalau gitu. Kasih aku sedikit sampah dong. Hehe. Lihat, orang ini hobinya aneh banget. Kamu terima kartu ini saja. Sampah, kamu ambil ke rumahku ya. Tunggu sebentar dulu. Urusanku dengan dokter tidak becus ini. Belum selesai dihitung. Hah? Apa-apaan sih? Kamu yang mau berikan klinik TCM padaku tadi? Apa kamu mau ingkar janji sih? Hei, ini kan hasil kerja kerasku seumur hidup.
Lihat deh, apakah bisa? Hei, tidak bisa. Ya sudah, ambil saja deh. Aku buka tempat baru. Apa gunanya klinik ini? Aku masih mau cari sampah loh. Mana ada waktu urus hal ini. Kamu benar-benar tidak mau? Tidak mau. Aduh, kamu benar-benar keahlian pengobatanmu sangat hebat dan akhlakmu juga baik. Aku mau menjadikanmu guruku. Sama sekali tidak rugi deh. Ah, guru. Hei, hei, hei. Kamu terlalu tua untuk menyembahku. Aku tidak sanggup menerimanya. Hei, hei. Guru, lihat klinik pengobatan milikku ini. Mulai sekarang kita bagi 2 rata. Aku langsung kirim dividen ini ke rekeningmu. Kalau aku ada penyakit sulit, mohon guru bisa memberi saya kesempatan untuk memberi sedikit petunjuk. Aku cuma suka mengumpulkan sampah. Tidak tertarik pada hal lain. Tidak usah minta petunjuk deh. Hei, hei, guru. Keahlianmu yang hebat, jangan disia-siakan. Kalau kamu tidak menyetujui permintaanku, aku akan berlutut terus, tidak bangun. Ah, umur kamu sudah sepuh begini. Jangan lutut padaku. Sudahlah, sudahlah. Aku setuju deh. Tuan Ye, ayo kita pergi. Oke ya. Guru. Lihat resep warisanmu ini. Bisa nggak? Nggak bisa. Pil jadi itu di mana? Bisa dijual di apotek? Semua uang hasilnya milik guruku. Obat ini cuma ada 10 butir. Sekarang tinggal 9 butir. Setiap pakai 1, jumlah berkurang. Aku mau simpen buat pakai sendiri. Nggak dijual? Aduh, maksudku, jangan-jangan kamu lagi mengincar resep rahasia warisan Tuan Ye. Setengah apotek untuk Tuan Ye. Bukan. Aku rasa guruku sangat hebat. Kalah taruhan harus menerimanya. Ayo kita pergi. Obat tidak bisa dijual di sini. Akan saya coba versi yang diperbaiki. Kalau berhasil nemunya nanti, aku izinin kamu jual. Oke. Terima kasih banyak, guru. Wah. Oh. Banyak banget barangnya. Kamu nggak mau semuanya? Aduh, nggak mau deh. Kalau kamu suka, ambil semuanya aja. Yang ini juga nggak mau. Nggak mau. Selamat Tuan, kamu dapat dumbbell gosong. Kekuatan meningkat. Aku. Aku penuh kekuatan sekarang. Kamu? Tadi ngomong apa? Nggak apa-apa. Ya udah, aku mulai ambil barangnya. Oh, oke. Aku pergi buatkan teh untukmu. Kamu capek. Ayo minum teh. Oke deh. Keterampilan penguatan diaktifkan, menemukan kotak rias yang sudah kosong. Hadiah 1 set lame. Wah, diproduksi oleh pabrik super. Pasti barang berkualitas tinggi. Tapi, aku kan pria dewasa. Buat apa aku punya kosmetik ini? Mungkin pasang di internet buat dijual? Lupakan aja. Daripada buang waktu gitu. Lebih baik sering ketemu kakak perempuan. Aduh, Tuan Ye, tehnya sudah siap. Anda. Aduh. Aku sudah miliarder. Harusnya kita beli rumah, kan ya? Tipe rumah mana yang bagus ya? Ini bukan wanita kencan itu? aduh, sakit banget. Sakitnya rasanya mau bikin aku mati. Aku patah tulang rusuk dan kaki. Dan kepalaku juga. Aduh sakit, hubungi 120 sekarang. Aduh buat apa? Telepon 120. Kamu nabrak aku, harus ganti rugi. Kamu kasih aku uang ganti rugi.
Aku nggak sentuh kamu sendiri yang nabrak badanku. Ini sengaja kamu buat kecelakaan palsu. Kamu masih bilang nggak nabrak aku? Lihat mainanku semuanya udah. Kamu tabrak sampai rusak. Kamu masih bilang nggak nabrak aku? Ya udah, aku ganti uangnya. Ini untukmu. Uang semua untukmu. Apalagi yang kamu mau? Itu uang ganti mainan yang hilang. Kamu belum ganti rugi tabrakan. Aku loh. Kalau gitu aku telepon polisi ya. Ayo lapor polisi. Kamu yang lapor aja. Bebas. Lapor sesukamu. Pergi periksa ke rumah sakit dulu. Biayanya sampai ribuan yuan loh. Lalu kau ganti rugi waktu kerja. Ganti rugi penderitaan mental. Semua macam biaya lainnya. Lagi pula, mobilmu bakal ditarik truk derek. Kamu. Barang ini tak ada yang mau. Kalau gitu aku bawa aja ya. Dari mana orang sampah ini? Bawa aja, bawa aja. Jangan minta uang sama aku. Kemampuan penguatan diaktifkan. Berhasil menemukan rumah mainan yang rusak. Hadiah satu rumah di sekolah unggulan. Aduh, Bener-bener apa yang kurang malah datang. Datangnya malah 1 unit penuh. Sekarang aku punya rumah dan mobil. Atas jasa kamu yang memberiku rumah, aku ingetin kamu dengan baik hati. Berhenti saat sudah mendapat keuntungan. Ambil 500 yuan, pergi cepat. Kalau tidak, kamu bakal menyesal nanti. bukan gitu. Apa urusannya sama kamu? Pergi sana, pergi sana. Ye Chen. Ternyata beneran kamu. Nggak nyangka ketemu kamu. Kamu seolah tak ingin bertemu denganku. Aku emang pengen ketemu kamu. Aku udah minta ibuku tanya berkali-kali. Kontak kamu. Ibumu nggak pernah kasih ke aku. Apa aku sebegitu dibenci sama kamu? Bukan, bukan. Aku takut kamu minta duit. Beneran cuman karena alasan ini doang? Beneran dong? Bukan gitu. Ternyata kalian berdua kenalan ya. Aku tahu siapa yang ikut campur. Aku nggak peduli. Satu mainan yang rusak karena terbentuk. Aja bayar 500. Aku butuh minimal 5.000 dong. Enggak, 10.000. 10.000. Kalau tidak, kita tidak akan selesai. Kamu pikir polisi semua bodoh? Jalan ini penuh dengan kamera pengawas. Bocah, aku bicara jujur sama kamu. Kamera pengawas di jalan ini sudah lama rusak. Polisi datang, rekaman tak bisa diputar. Kamera pengawas rusak? Kira apa tujuanku memilih ini? Tempat ini buat pura-pura ketabrak meras. Tanpa kamera kamu berani? Sombong banget ini. Percaya tidak aku pukul mati kamu. Kamu berani membunuh orang harus dibalas. Di sini nggak ada CCTV. Kalau tidak mati, harus dibalas nyawa. Siapa yang tahu itu aku? Aku salah. Aku sekarang pergi aja. Sekarang pergi. Hei. Tunggu sebentar, hei. Bawa uang 500 itu ke sini. Baik. Semua uang yang aku kasih ke kamu. Lepaskan aku cepat. Lepaskan aku. Pergi sana. Hei. Nanti kalau ketemu hal kayak gini, jangan mengalah. Semakin kamu mengalah, semakin dia sombong. Kamu sebenarnya siapa sih? Bukan cuma dokter fisika. Dia pakai mobil mewah, ngumpulin sampah, bisa angkat pria dewasa 1 tangan. Kamu kok hebat banget sih? Tiba-tiba dipuji. Malah jadi agak malu nih. Udah pergi lakukan urusanmu masing-masing. Simpan uangnya itu. Keributannya menghambat banyak urusan. Tunggu sebentar. Aku cuma mau minta kontak kamu. Aku jamin gak bakal minta uangmu. Aku bukan barang incaran banyak orang. Aku cuma tukang ngumpulin sampah. Kenapa pengen banget kontakku? Aku menyesal. Aku rasa kencan buta kita bagus. Ye Chen, apakah kamu mau memberi aku 1 kesempatan untuk mengejarmu? Aku suka ngumpulin sampah. Kamu yakin suka sama aku? Suka. Semakin kenal, semakin suka. Kamu orang yang sangat berbeda. Ini berbeda dari yang lain. Kamu jujur banget sih. Aku kira kamu cewek pemalu. Aku takut kamu gak kasih kesempatan. Ya udah deh, mengingat kamu. Sudah seikhlas ini. Aku kasih kamu kesempatan deh. Yuk kita tukeran kontak. Oke, udah ditambahin. Kamu lakuin aja urusanmu yang lain. Aku pergi duluan ya. Kamu mau kemana lagi nanti? Oh, aku mau cek rumahku. Udah selesai. Gak ada masalah. Aku pergi duluan. Kamu mau pergi kemana nanti? Oh, aku mau lihat rumah. Kamu punya rumah ya? Ya. Kemarin kamu gak nyebutin ini. Pergi lihat rumah doang. Gak ada apa-apa. Kamu benar-benar di luar ekspektasiku. Kamu udah gak ada urusan?
Boleh aku pergi bareng kamu? Oke deh. Kamu nyetir mobil ikut aku ya. Aku bisa nyetir lalu parkir di sana. Lalu naik mobil kamu pergi. Boleh nggak? Oke. Kamu nggak mau duduk? Hah? Ada barang di kursi ini. Ini memang untukmu. Ambil dan duduk. Beneran? Hah? Ini untuk aku? Kamu bilang ini dibeliin buat aku? Bukan dibeli. Dapat dari memungut sampah. Kasih ke kamu deh. Jangan bercanda deh. Ini kan lamer. Setahun cuma dibatasi 500 set. Satu set harganya 250.000 loh. Asalkan kamu suka aja. Kamu baik banget sih. Bukannya cuma ngasih kosmetik buat kamu, perlu segitu terharunya? Bukan gitu. Yang bikin aku heran adalah perhatianmu. Aku kaget banget. Kamu dapat yang sulit didapat. Ditambah lagi kosmetik yang super mahal. Uang banyak pun nggak bisa belinya. Tapi kamu sama sekali tidak peduli. Seolah-olah apapun yang aku suka, pasti kamu akan memberikannya padaku. Jangan begitu, boleh nggak? Apa yang kamu suka? Aku belikan. Udah ya? Kalau tidak bisa beli, ambil saja. Kamu ini. Orang lain akan pikir aku menindasmu. Aku menginginkanmu berikan dirimu padaku ya. Mimpi aja deh. Langsung kabur seketika. Aku kira kamu dokter yang bijaksana. Akhirnya aku temukan yang aku suka. Tentu saja harus dipegang erat-erat. Siapa yang peduli soal beradab? Udah. Ayo, kita pergi duluan. Pergi, lihat rumah. Oke. Ini setidaknya ada belasan lantai kan? Kamu tinggal di lantai berapa? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Belum dibeli ya? Oh, bukan. Seluruh gedung ini milikku. Seluruh gedung ini. Semuanya milikmu? Oh, tenang aja. Cuma gedung doang kok. Ini semua sudah direnovasi mewah. Kaya banget deh kamu. Jual 1 unit gedung ini saja. Sudah bisa capai target kecil kan? Tinggal di ruangan ini aja. Unit luas 1 lantai penuh. Lagi pula ada taman di atap. Asik banget. Kamu bakal tinggal di sini terus? Iya dong. Boleh aku tinggal bareng kamu? Apa? Kamu baru nyatakan cinta padaku. Kamu langsung pengen tinggal serumah? Ini terlalu tidak sopan. Bukan begitu. Tapi, Kalau kamu maksa banget, begini juga bukan tidak bisa. nyebelin deh. Bukan maksudku begitu. Maksudku tuh, aku tidak tinggal di suite ini, aku tinggal di suite yang lain. Aku tidak tinggal tanpa bayar. Aku kasih kamu uang sewa. Tapi kamu kan sudah punya rumah. Kenapa mau bayar sewa tiap-tiap? Ini kan dekat dengan sekolahku. Terus, sekolah dasar juga gampang. Aku pikir, pindah sini lebih baik. Oke, aku kasih diskon 20% sewamu. Oke, aku transfer ke kamu sekarang. Uangnya. Tidak perlu terburu-buru banget gitu loh. Bagaimana bisa tidak terburu-buru? Aku kan pengen pindah biar jaraknya lebih dekat sama kamu. Ada pepatah tentang yang dekat sumber air. Ini orangnya loh. Itu dokter ajaib. Ye Chen. Tuan Ye. Namaku Liu Mucheng. Tuan Ye kelihatan sangat muda ya. Muda tidak berarti apa-apa. Hei. Tuan Ye ya. Muda tapi benar-benar dokter asli. Kalau bukan karena pengalaman sendiri, aku juga sulit percaya loh. Ya sudah deh. Coba aja. Pak Liu, kondisi tubuhmu dingin di dalam. Ditambah lagi dipicu oleh alergi musiman. Kalau mau disembuhkan sampai tuntas, kamu harus
mengusir dingin dan menghilangkan alergi. Dingin, lemah. Zhang Qi juga tubuh dingin lemah. Aku juga punya kondisi dingin lemah. Ini, kenapa kalian tidak percaya padaku? Pak Ye. Bukan maksud begitu. Orang yang diperkenalkan Zhang Qi. Aku pasti percaya kok. Hanya saja bidang keahlian setiap dokter berbeda-beda. Misalnya, dokter anak. Dia ahli di bidang anak. Dokter otak, ahli di bidang otak. Mungkin keahlianmu adalah penyakit dingin. Jadi gini ya, semua orang terlihat lemah. Udah ngomong lama banget. Kamu tetap tidak percaya padaku. Aku juga tak ada kata. Bu Zhang, aku tidak merendahkanmu. Aduh, orang itu tidak percaya padaku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, Tuan Ye. Tuan Ye, jangan marah ya. Saudara aku ini, pedagang perhiasan terbesar di kota kita. Aku suka cari batu giok langka. Aku lihat banyak pembohong. Jadi ya, tidak gampang percaya sama orang lain. Aduh, aku langsung kasih dia pelajaran. Aduh, itu kamu. Kamu yang meragukan Tuan Ye? Kamu ini mau menjebak aku dong? Ah ya. Jika karena kamu membuatku bermasalah dengan Tuan Ye, persahabatan kita berdua bisa berakhir sampai sini saja loh. Saudara, Aduh, saudara. Masa bisa putus gitu aja sih? Aduh, aku yang salah. Aku terlalu picik. Aku minta maaf pada Ye Shen. Tuan Ye, maafkan saya. Jangan dipikirkan di hati ya. Maafkan aku sekali ini saja. Ini. Tuan Ye suka sampah. Apakah di rumahmu ada sampah? Berikan beberapa ke Tuan Ye. Tunjukkan ketulusanmu dong. Suka sampah. Hei, jangan bicara omong kosong ya. Tuan Ye tidak kekurangan uang dan punya kemampuan yang nyata. Mobil mewah, ambil sampah. ini namanya menjaga lingkungan. Itu pemikiran yang sangat luas. Kita orang biasa ini tidak bisa menandingi sama sekali. Ahaha. Oh, aku yang terlalu biasa. Tuan Ye, rumah ini memang tidak punya sampah. Pembantu rumah tangga membuangnya secara teratur. Jadi tidak bisa disimpan. Tidak apa-apa. Mengingat kamu sangat tulus. Ditambah lagi kamu saudara Zhang Qi. Kita lupakan ini ya. Tuan Ye, di rumah tidak ada. Pasar batu giok ada kok. Apalagi area dalamnya. Orang biasa tidak diizinkan. Saya antar Tuan Ye ke sana. Saya sudah mengumpulkan begitu banyak sampah. Benar-benar tidak pernah menerima batu giok. Aku orangnya suka timbal balik. Kamu bawa aku ke area dalam. Aku kasih kamu obat warisan rahasia. Dijamin kamu sembuh langsung di tempat. Ayo sini. Baik. Hei. Ini berbeda dari yang aku makan terakhir kali. Sangat mirip ya. Bukan cuma mirip, tapi sama persis. Sama kayak yang kamu makan. Satu obat bisa menyembuhkan 2 penyakit. Kamu juga tidak percaya padaku? Tentu saja saya percaya Tuan Ye. Liu Cheng, cepat makan. Ini obat ajaib yang sangat langka. Baik. Bagaimana rasanya? Tidak ada rasa apa-apa. Kapan biasanya asmamu mudah kamu? Yaitu saat emosi sedang naik. Dan juga saat aku berolahraga dengan intensitas tinggi. Gini ya, kamu berdiri dan lari 2 putaran. Sudahlah. Ayo berdiri, lari 2 putaran. Aku jalan aja susah banget. Kamu mau habisin nyawaku? Gini deh. Kamu bawa botol asma, lari. Bukankah sudah tenang sekarang? Baiklah, aku coba ya. Hehehe. Masih bisa lari 500 meter lagi loh. Aku bilang Tuan Ye dokter ajaib. Kamu bocah ini masih tidak percaya. Percaya, aku percaya deh. Tuan Ye, terima kasih banyak ya. Begini. Aku memberimu hadiah besar hari ini. Nanti kita ke pasar giok. Kamu pilih sesukamu.
Tuan Ye, silakan pilih satu batu ya. Harga tidak jadi masalah, asalkan yang Anda sukai. Aku kasih ke kamu. Tidak. Aku cuma mau sedikit. Ambil batu bekas. Biarkan Tuan Ye ambil batu sisa. Yang penting Tuan Ye senang. Itu yang paling penting. Ya. Selamat, kamu dapat batu bekas. Nilai kekayaan bertambah 100.000. Wah, batu sisa ternyata sangat berharga. Perjalananku kali ini benar-benar tidak sia-sia. Pertama kali aku lihat. Mengumpulkan sampah sampai... Senang sekali. Begini loh. Siapa orang bodoh ini? Sampah jenis ini pun dikumpulin. Barang ini sampah tak terpakai. Harus bayar ongkos kirim buat ngangkutnya. Selamat menyelesaikan misi pengumpulan terakhir. Naik level menjadi pengumpul sampah perak. Membuka keahlian baru, mata emas penjeli. Nilai barang rusak terlihat jelas. Siapa bilang tidak ada barang berharga? Bukankah ini dia? Kamu beruntung banget anak muda. Barang bagus ditemukan di tumpukan sampah. Orang yang lempar batu itu bodoh. Mengira batu kecil itu cuma sampah. Bikin kamu dapat keberuntungan. Hei Pak Tua, jangan-jangan mata kamu sudah kabur ya? Mana mungkin ini barang bagus? Menurutku, Ini cuma sebatang batu. satu bodoh, dua-duanya bodoh. Sama bodoh kayak yang buang batu. Barang hilang di depan mata. Pak Tua, kamu sangat akrab bagiku. Apakah kamu itu Murongki? Mata kamu tajam. Aku tak keluar puluhan tahun, masih bisa mengenali aku. Murongki. Orang tua ini benar-benar Murongki. Murongki punya giok Imperial Green. Namanya langsung terkenal di seluruh kota, bahkan memecahkan rekor dunia Guinness. Ini makhluk legendaris kota loh. Iya, tepat dia. Dia sudah 10 tahun tak muncul. Ada yang kabarkan dia sudah meninggal. Hari ini. Muncul tiba-tiba. Jangan-jangan ini palsu ya? Ini bukan palsu. Aku pernah melihat fotonya. Meskipun sekarang dia agak lebih tua. Tapi itu benar-benar dia. Dia adalah Murong. Aku tadi takut salah kenal. Tidak menyangka, benar-benar Anda. Pak Tua Murong bilang nilainya ratusan. Pasti nilainya memang ratusan ribu. Batu sekecil ini benar-benar bisa menghasilkan nilai ratusan ribu. Potong dan lihat saja. Asal ada bagian giok hijaunya keluar. Aku beli seharga 200.000. Anak muda, mau dipotong tidak? Potong. Meskipun bukan kaca es murni, tapi kualitasnya juga cukup bagus. Zamrud, dilihat dari permukaan potongannya, sangat jernih. Tidak ada kotoran sedikit pun. Aku tepati janji. Aku beli ini seharga 200.000. Aku tawar 300.000. Kamu Pak Tuamu, menurutmu berapa nilai batu? Wah, kamu anak yang hebat. Masih ingat bertanya padaku, karena kamu sudah bertanya padaku. Aku akan kasih tahu, batu ini nih, harga pasarnya setidaknya 50,70 ribu. Tapi, ini kan kamu dapatkan tanpa sengaja. Jual berapapun, kamu tidak rugi. Wah, dia ahli batu judi. Harganya hampir pas. Aku cuma lihat nilai barang ini, tapi tidak lihat batu yang dijual. Bagaimana belajar dari Murongki? Aku mau batu ini, 700.000. Meskipun dia memang Murongki. Tapi batu ini tidak besar. Meskipun itu Zamrud. Tidak akan seharga 700.000. Ya, kamu pasti harus ganti rugi. Batu ini milik Tuan Ye. Saya bersedia menawarkan 700.000. Ada apa? Jangan dong. Aku tidak ambil keuntungan siapapun. Tuan Tua Murong, bagaimana kalau kamu memotongnya? Lihat berapa nilai sebenarnya. Baik. Aduh. Wah, ternyata ini hijau Imperial. Kalau tahu,
Aku yang beli tadi. Barang ini kalau dijadikan produk jadi nilainya setidaknya 1 juta. Tuan Ye, kamu dokter yang sangat hebat. Dia sangat ahli dalam batu judi. Zhang Qi, kenapa tidak bilang? Kamu tahu aku pedagang perhiasan. Aku sangat membutuhkan ahli hebat sepertimu. Aku baru tahu juga loh. Hehe. Pak, batu ini mau dijual nggak? Saya tawar 70. Hei, 70 itu kurang? Saya tawar 1 juta. Oh, kita sudah sepakat. Harganya 700.000. Bagaimana kamu tidak untung? Saya nggak ambil untung lebih. Terima kasih banyak deh. Ayo, Pak Tua Murong. Batu ini terjual seharga 700.000. Kamu yang membela batu ini. Aku jual karena namamu. Uang sebanyak ini. Dari situ ada 350.000 untuk apa? Belah batu langsung jadi setengahnya. Biasanya cuma dikasih beberapa ribu. Cuma tanda terima kasih aja. Ini jumlahnya terlalu banyak dong. Kamu tahu tentang batu Gyoku dulu. Dulu saya dapat uang banyak banget. Saya nggak kekurangan uang. Saya tahu. Gini aja deh. Anggap aja ini tanda perhatian dariku. Terima aja. Ah, Anak muda, pandanganmu bagus banget. Kenapa masih mau mendekati aku? Uang ini untuk balas budi. Tidak ada kok. Kamu pikir baik-baik dulu ya. Baik, Tuan Tua Murong. Saya tambahkan kontak Anda ya. Saya segera transfer uangnya sekarang. Hei, uangnya sudah saya transfer loh. Baik, kamu lanjut ambil aja. Sampah-sampah kamu. Saya pergi dulu ya. Murongki sudah lama tidak muncul. Tidak ada yang tahu kontaknya. Tapi sekarang saya berhasil mendapatkannya. Nanti pelan-pelan saya dekati dia. Pasti bisa bikin dia mengajari saya keahlian yang sesungguhan. Tuan Ye, penglihatan Anda. Sangat bagus. Bisa ikut saya judi batu giok? Saya cuma ambil sampah doang. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi saya nggak bisa bedain. Batu ini bagus atau jelek. Kamu ajarin dong saya. Aku mungkin tertarik dengan batu pertaruhan. Kesempatan datang sendiri, masa nggak ambil? Tuan Ye, saya pasti akan aku ajari semua yang aku bisa. Halo, Ibu. Bibi ketiga panggil kamu makan loh. Ibu, kenapa bibi ketiga panggil kamu makan lagi? Kamu kenyang, ngapain repot? Sejak dia menikah dengan paman ketiga, dia selalu mengandalkan suaminya yang kaya. Dia sombong karena anaknya dokter. Dia sering sok hebat di depanmu. Kenapa kamu ledenin dia? Aduh, lagi pula, dia, bibimu ketiga, semua kerabat udah datang. Cuma nunggu kamu aja. Ayo, cepat datang. Oke, sebentar lagi datang. Ya, aku pergi duluan ya. Baiklah, Tuan Ye. Ibu, hari ini hari apa sih? Kenapa ada banyak sekali kerabat? Kakekmu ulang tahun 80 hari ini. Hari ini, mereka datang untuk membicarakan. Hal ini Ini ulang tahun ke-80 ayah kita. Apa semua barang kalian udah siap? Aduh, lihat, kamu yakin banget ya? Pasti kamu nyiapin barang bagus ya? Bukan, ini anakku kebetulan dapat sebuah porselen. Jadi pengen kasih ke ayah kita. Aduh. Warnanya sangat unik. giok ini teksturnya lembut dan hangat. Hiasan batu giok yang bagus ini nilainya paling tidak 1-2 juta. Kakak kedua, bagaimana menurutmu? Saya tidak terlalu paham soal ini, tapi jauh lebih mahal dari hadiahku. Tentu sajalah, ini untuk ayah kita. Pasti harus memberikan yang terbaik dong. Aduh, adik ketiga ya. Kamu punya anak laki-laki yang hebat. Masih muda, sudah jadi dokter spesialis di rumah sakit kota. Dia bahkan mengurus hadiah ulang tahunmu. Saya menyiapkan hadiah untuk kakek, itu sudah seharusnya. Hanya saja saya tidak tahu apa yang Kak Ye Chen siapkan. Sama-sama berusia di atas 20 tahun. Lagi pula mereka adalah sepupu. Perbedaannya terlalu jauh banget kan? Kak, kamu harus mengatur dia juga. Anak laki-lakimu. Masih muda harus punya semangat berjuang.
Pekerjaan dia yang tidak berguna itu juga tidak bisa menghasilkan banyak uang. Anakku bisa bantu kamu. Hai, anak sudah besar. Dia punya pendiriannya sendiri. Kita sebagai orang tua seharusnya mendukungnya. Aduh kak, Bukan maksud saya menegur kamu. kamu hebat sebagai guru. Tapi kamu tidak bisa mendidik anak. Dia masih muda. Apa pendapatnya? Kita, orang dewasa, harus turun tangan. Bukan gini, aku cuma duduk doang. Nggak ngapa-ngapain. Kok malah kait-kaitin aku sih? Hei, anak ini, gimana cara bicaramu? Begitulah cara ibumu mendidik kamu ya. Etika kamu segini doang? Aku nggak punya tata krama. Setiap kali ada pertemuan, kamu selalu ngerendahin aku buat memuji-muji anakmu sendiri. Kamu kira orang lain bodoh? Nggak bisa dengar maksudnya? Kamu, aduh. Lihat deh kamu. Kamu kan orang yang lebih tua. Ngapain ribet sama anak muda? Cuekin aja dia. Hati-hati ya. Aduh, ini rusak gara-gara kamu. Kamu nggak bakal sanggup ganti rugi. Adikku, labu porselen milikmu ini palsu kan? Kamu ngerti apa? Ini aku beli dari kenalan mahal. Labu yang sebaik ini. Orang lain beli pasti bukan harga segini. Ye Chen ya, adik sepupumu mana mungkin ngasih palsu? Telepon kakek kalian dong, jangan ngomong sembarangan. Kamu nggak tahu. Kak, kendalikan anakmu dong. Pekerjaan sampah yang dia punya itu, penghasilannya cuma sedikit bang. Bisa dibandingin sama kita? Mungkin kita beli barang palsu. Konyol banget, Ye Chen. Udah jangan bicara lagi. Aku cuma ngomong sembarang. Tapi ya, kakek punya banyak teman. Nanti pas di pesta, orang lain tahu hadiah tante ketiga. Ini barang palsu. Nanti tante ketiga bisa malu banget deh. Jangan pura-pura kayak kamu memikirkan aku deh. Kamu punya bukti apa? Katakan aja. Aku dengerin. Lihat porselen ini deh. Disimpan sangat bersih. Kilauannya sangat. Ini bukti labu ini kondisinya bagus. Bagaimana bisa buktikan ini barang palsu? Aduh. Kamu tahu di pasaran yang kayak labu porselen seperti ini. Dengan kualitas tingkat ini yang terjamin. Lagi pula terjaga sangat utuh. Berapa harganya di pasaran? Setidaknya 100 juta. Berapa yang kamu bayar? Mungkin bahkan tidak cukup recehnya. Dijual kepadaku oleh temannya. Lagi pula, kamu bilang itu ratusan juta? Dia cuma bernilai 1 juta. Kamu tuh lihat. Hei labu porselen ini. Meskipun bikinannya sangat mirip asli. Ini semua cuma terbuat dari cat. Ini cuma kayak kerajinan tangan biasa. Sama kayak botol bekas itu loh. Apa? Botol bir. Ini kelihatannya dibanding botol bir jauh lebih mahal. Anakku bukan orang bodoh. Bedakan botol dan porselen. Hanya kamu yang pintar ya. Jangan anggap aku bodoh. Labu ini loh, punya sertifikat penilaian loh. Semua datanya bisa dicek di internet. Ketidaksesuaian barang itu biasa saja. Kalau tidak percaya, ayo kita cek. Baiklah. Identifikasi saja tidak apa-apa. Ini tidak mungkin. Masa ini terbuat dari kaca? Pasti identifikasi. Tempat ini salah. Kita ganti tempat lain saja. Aduh, ini kan tempat kita. Ini pusat identifikasi giok paling otoritatif. Sertifikat identifikasinya diakui oleh negara loh. Untungnya, hasilnya sudah ketahuan sebelum dikirim. Belum terlambat. Kalau di pesta ulang tahun, kita pasti malu banget. Yang paling mendesak sekarang. Ini cari penipu penjual hiasan itu. Iya. Anakku, cepat cari penipu itu. Dia harus mengembalikan uangnya. Benar. Hey, Tuan Ye. Wah, kebetulan sekali. Kenapa Anda ada di sini? Sepupu laki-laki saya. Dia ditipu saat membeli barang. Sekarang tidak bisa menemukan penjualnya. Hiasan pajangan ini dibuat oleh Sundakyang kan? Iya, benar. Dia orangnya. Kamu kenal dia? Sundakyang di kalangan kita. Lingkungan ini sangat terkenal dengan pemalsuan. Beberapa hari lalu dia ditangkap. Istri pergi bawa uang. Kamu mau kejar itu kembali? Hampir tidak mungkin. Ini. Aku. 1,6 juta yuan milikku. Kamu bodoh sekali. Benar-benar bodoh. Aduh, Chen Yu. Temanmu ini paham banget. Kenapa tidak perkenalkan dia ke kami? Ini Liu Mucheng, pemilik Jin Yuman. Jin Yu Mantang.
toko perhiasan terbesar di sini. Iya, kamu cuma pekerja biasa. Mana mungkin kenal orang besar itu. Kalian adalah keluarga Pak Ye, kan? Pak Ye adalah tabib sakti, sekaligus ahli judi batu giok. Ada mobil mewah lainnya. Dia juga penggiat pelestarian lingkungan loh. Apa? Tabib sakti, ahli judi batu giok, mobil mewah senilai puluhan juta? Kalian benar-benar tidak tahu? Aduh. Apakah aku salah bicara? Aku udah bilang iya. Maaf ya Pak Ye, lain hari. Aku akan minta maaf padamu nanti. Aku masih ada urusan. Dadah. Aku nggak tahu Ye Chen. Dia punya begitu banyak gelar. Apalagi mobil super mahal itu. Di mana sih? Aku juga nggak tahu. Ye Chen, apa sih yang sebenarnya kamu lakukan? Aku cuma nggak sengaja jadi miliarder. Terus nggak sengaja lagi jadi dokter kedokteran, dokter fisika, macam-macam deh. Siapa yang percaya sih? Kalau kamu beneran miliarder, bawa mobil mewah kelas atas, mana mungkin bawa ibumu naik mobil tua rusak itu ke sini? Kita semua kan kerabat sendiri. Orang sendiri nggak boleh bohong, teman. Ya, kalau kamu beneran punya mobil mewah super mahal itu, nanti pas hari pesta kakekmu, kamu nyetir ke sana biar semua orang lihat. Lihat dong. Cukup? Semakin aku sial, kamu senang ya? Masih pura-pura di sini. Kamu hebat sekali. Aku lihat hadiah apa untuk kakekmu. Ayo, pergi. Bibi ketiga, Pak Chen. Kalian tidak butuh labu keramik ini? Kamu nggak mau? Aku yang mau. Ini udah busuk buat kamu ambil? Hah? Kemampuan peningkatan diaktifkan. Terdeteksi labu palsu yang rusak. Beri labu jarum Top King hadiah. Wah, jadi ini hadiah untuk kakek ya? Hadiah apa sih? Hah? Kamu dapat ini dari mana? Aku dapat ini saat memungut sampah. Kamu ini, anak ini tiap hari ngomong sembarangan. Dapatnya dari mana sih sebenarnya? Aku bilang, kamu nggak percaya. Aku lapar. Kita tidak pergi. Aku traktirmu makan di restoran mewah. Oke deh. Kak, dengar anakmu bikin Kak San pergi. Ulang tahun tua itu kacau kayak gini. Aku rasa Ye Chen tidak paham. Gak kayak anakku kan? Aduh Bu, Ye Chen sekarang ngumpulin sampah. Mana bisa dia bandingin sama aku? Aku dokter rumah sakit kota. Aduh, adik kecil. Kok kamu ngomong gitu soal anakku? Terus Zhang Li juga. Anakku kan juga kakak sepupumu loh. Hari ini ulang tahun kakek ke-80. Jadi, cucu laki-laki kok sombong banget. Udah lama banget gak datang-datang. Ku dengar kamu masih punya sepupu perempuan. Anaknya Zhang Ziang marah sama. Ada apa? Ada masalah apa? Guru, kamu ada waktu sekarang? Aku sekarang nih, rayakan ulang tahun kakekku. Aku menunggu kalian. Oh, oke. Tadi macet sedikit. Maaf ya, aku terlambat. Wah, kakak sepupu. Naik MRT juga bisa macet. Kamu datang buat bikin lucu ya? Aduh anakku, gimana caramu bicara sih? Aku udah dengar dari tante kamu. Chen Ye adalah jutawan. Bahkan punya mobil mewah mahal. Kenapa naik kereta bawah tanah? Mobil mewah senilai puluhan juta loh. Beneran apa bohong? Ye Chen sekarang sukses banget ya. Siapa yang tahu? Nanti kita semua lihat Ye Chen. Jangan bilang kamu lupa nyalakan ya. Hari ini ulang tahun kakek. Jangan bikin kakekmu tidak senang. Hahaha. Kakek. Kakekku. Semuanya ada di meja itu. Aku sudah siapin, semuanya udah beres. Ayo, mari kita lihat. Aduh pak, hadiah ini pilihan terbaik anakku. Nah, cepat tunjuk ke kakek. Kakek. Wah, bagus banget. Bagus sekali. Iya kakek. Ini semua aku pilihkan khusus. Ini barang benar-benar asli.
Wah, cincin jari ini kelihatan beda banget. Pasti harganya sangat mahal ya. Totalnya 2 juta. Sampai semua tabungan keluarga dikeluarkan semua hanya untuk membuat ayah senang. Cincin jari ini benar-benar bagus. Jarang ditemukan giok jernih seperti ini sekarang. Iya, ya. Bagus, bagus. Zhang Li, kamu perhatian sekali. Ayah, Ye Chen sekarang sudah sukses. Dia bilang dia miliarder. Punya mobil mewah mahal juga. Apa hadiah yang dia berikan? Oh, kakek, aku siapin hiasan buatmu. Kamu pasti suka. Kakak, itu labu Zhangjiang yang dibuang? Kakak kedua, Ye Chen-mu kan orang kaya. Kenapa pakai barang Zhangjiang? Bohonglah dengan masuk akal. Apa yang kalian bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Wah, kakek Wen. Begini loh. Oh, ternyata begitu. Ye Chen, kakek tak percaya kamu akan memberinya barang bekas. Di mana hadiahmu? Oh, aduh. Kakek, yang aku siapkan untukmu adalah... Ini, Aku dapat ini dari stand antik. Tidak menghabiskan banyak uang, tapi seharusnya cocok dengan stand. Aduh, kakak sepupu. kamu kok ini. Sangat tidak serius begitu. Ini juga tidak menghabiskan banyak uang. Apa barang bagus yang kamu beli? Ini hadiah ulang tahun buat kakek. Kok kamu bisa seenaknya begitu? Zhang Li, keluargaku yang paling berbakti, menghabiskan seluruh harta sampai 2 juta. Aku sampai merasa tidak tega melihatnya. Hadiah tidak soal mahal atau murah. Dia bisa memberikan ini sudah. Dia sudah berusaha sepenuh hati. Hahaha. Wah, Ini bukan kakak sepupu Zhangjiang. Yang dia buang, ukurannya hampir sama. Berapa sih nilai barang ini? Hei, tunggu sebentar. Sepertinya aku lihat cukup bagus sih. Ini pasti ada harganya. Seberapapun mahalnya benda ini, cincinku sangat berharga. Itu menghabiskan 2 jutaku penuh. 2 juta itu bukan apa-apa. Ini labu peninggalan dinasti Qing. Ada cap resmi di bagian bawahnya. Nilainya puluhan juta loh. Tidak mungkin dong. Dari mana dapat uang banyak? Ken, sudah kubilang padamu. Aku tanpa sengaja jadi miliarder. Kenapa ibu tidak percaya sih? Ini palsu. Pasti palsu. Ibumu sendiri saja tidak percaya. Kamu punya uang beli barang mahal? Ye Chen, ini barang asli? Asli. Product system. Dijamin 100% asli. Barang asli, ini barang asli. Ini barang unik Tuan Qi. Nilainya bukan cuma puluhan juta. Ini nilainya sampai ratusan juta loh. Aduh kakek. Apa kakek sudah rabun tua ya? Bisakah dia beli barang langka itu? Ayah, pajangan ini. Begitu berharga ya? Berharga? Benda ini tak dinilai uang. Kamu loh, padahal kamu, anak perempuanku, terpapar pengaruh seni sejak kecil. Tapi matamu cuma penuh dengan uang. Benda ini adalah harta tak ternilai. Ye Chen, benda ini. Kamu dapat dari mana? Jangan-jangan kamu merampok ya? Kakek. Ini mah. Aku beli barang antik. Yang penting kamu suka aja. Wah, aku suka. Aku suka banget. Kakek belum pernah menerima hadiah sebaik ini. Hadiah ini loh. Sangat berharga sekali. Kakek ini tidak bisa mengambilnya secara cuma-cuma. Haha, aku tidak punya apa-apa. Ini lukisan kaligrafi leluhur kita. Dan ada juga bawahan lainnya. Serta rumah si Heyuan. Semuanya akan aku daftarkan atas nama. Haha, mulai sekarang semuanya milikmu. Hahaha. Ini semua palsu. Pasti palsu. Pah, coba kamu pikir deh. Ye Chen sampai memungut sampah di luar. Dia punya uang buat beli ya hadiah seberharga ini. Dia pasti ingin menipumu. Kamu yang sebenarnya menginginkan si Heyuan itu. Serta semua harta karun itu. Niat jahatmu itu. Aku tahu semua tentang barang itu. Hanya Ye Chen yang benar-benar tulus. Aku tidak percaya. Ini pasti palsu. Guru palsu. Wah, guru. Saya susah nyari kamu. Guru, akhirnya saya ketemu kamu. Kamu cuma bilang di hotel ini, tapi tidak bilang di mana tepatnya. Orang tua ini memanggil Ye Chen, guru kamu. Apakah Anda Profesor Ouyang Nan? Pensiun 2 tahun? Iya, saya Profesor Ouyang Nan. Saya bilang mirip Profesor Ouyang Nan. Dia ahli kedokteran terkenal. Kenapa kamu panggil cucuku guru? Oh, cucu Anda. Dia jauh lebih ahli dalam pengobatan. Saya memohon untuk menjadi muridnya. Aku terlalu rendah untukmu. Ya ampun, adik kedua. Dengar tidak? Profesor Ouyang Nan bahkan bilang ya, anak kamu. Adalah kehormatan yang tidak sebanding. Aduh,
Saya dengar, saya kira saya sedang bermimpi. Anak saya sekarang sudah sukses besar. Cucu laki-laki saya ini benar-benar sangat hebat dan berprestasi. Tuan yang panjang umur. Semoga umur Anda panjang, tapi tidak. Kami datang dengan terburu-buru. Nggak ada barang bagus buat kamu. Sedikit tanda perhatian. Hanya tanda hormat sederhana. Anda terlalu sopan. Kehadiran Anda ini sangat membuat saya merasa terhormat. Saya benar-benar merasa... Aku ingin rayakan ulang tahunmu. Kakek, ini kepala RSTCM kita, Wu Yan. Kepala Wu adalah tokoh kedokteran terkemuka. Anda bisa hadir hari ini di pesta ulang tahun saya. Ini benar-benar membuat tempat ini istimewa. Kamu juga dari rumah sakit kami. Saya? Kenapa saya tidak ingat sama sekali? Ini loh saya. Zhang Li. Dia dokter rumah sakit kita loh. Oh, ternyata kamu Xiao Zhang ya. Biasanya kamu pakai baju putih dokter. Sekarang pakai pakaian santai, hampir tidak bisa mengenali kamu. Kamu bilang ini kakekmu? Lalu, siapa kamu untuk Dr. Ye? Tabib Ye yang sakti, maksudmu Ye Chen? Dia sepupu laki-laki saya. Dia adalah sepupu laki-laki guru saya. Wu tua, nanti tolong lebih perhatikan dia ya. Karena dia sepupu Dr. Ye. Tentu saja harus banyak diperhatikan. Biarkan dia jadi dokter kepala cepat. Perhatian? Murid, kamu anggap aku siapa? Aku bukan tipe yang main belakang. Dalam 10 tahun ke depan, kalau sepupuku naik jabatan, berarti kamu tidak menganggap aku sebagai gurumu di matamu. Guru, saya salah. Saya tahu pandangan Anda sangat luas. Aku tak akan mempermalukan guruku. Ternyata memang lebih baik melihat sendiri. Dr. Ye benar-benar luar biasa. Itu Direktur Wu. Anak saya selalu bekerja keras. Jangan dengarkan ucapan Ye Chen. Dia benar-benar pantas menjadi dokter spesialis. Iya, Direktur. Saya pasti akan lebih giat lagi. Lihatlah kalian semua. Lalu lihat Dr. Ye yang sakti, tingkat pemikiran mereka. Benar-benar jauh sekali perbedaannya. Ye Chen tadi salah bicara. Kamu tidak bisa... Ayah, lihat dia. Bagaimana dia bisa seperti ini sih? Zhang Li itu sepupu kandungnya. Bagaimana dia bisa diam? Belum cukup malu-maluin ya. Ibu, ini semua salah kamu. Kalau bukan kamu tiap hari bawa aku banding-bandingin sama Kitchen. Mana mungkin aku bisa menyinggung dia. Aku benci banget sama kamu. Hei, Pak. Oh, aku sama Wu Yan loh. Sebelumnya sering ngobrol bareng. Kamu punya resep rahasia turun-temurun kan? Akhirnya dia penasaran banget sama isi bahan obat resep ini. Pikirnya kalau bisa diproduksi massal, itu bakal menjadi kemajuan revolusioner di sejarah kedokteran. Bisa memberi manfaat buat lebih banyak manusia. Aku tahu ini resep warisan keluarga. Biasanya tidak dibocorkan. Tapi sekarang bukan zaman kuno lagi. Kamu bisa mengajukan patent. Aku beli hak operasi ini mahal. Berapapun harganya tidak masalah. Dan aku jamin tidak akan membocorkan privasi pribadi kamu. Baik, aku setuju. Lagi pula ini kan hal baik. Kan? Bisa mengurangi penderitaan lebih banyak pasien. Lagi pula, kalau ada patennya, benar-benar menghemat banyak kerumitan. Menurutmu berapa harga yang pantas? Soal uang gampang dibicarakan. Tapi gini, kita harus katakan yang jelas dulu. Pertama-tama, resep obat ini hilang. Kalian harus menganalisisnya sendiri. Kedua, bahkan jika kalian berhasil menganalisisnya, efek ajaibnya tidak seperti dulu lagi. Terakhir, jika kalian benar-benar berhasil menganalisisnya, harga tidak melebihi harga jual. Semua orang harus mampu membelinya. Iya. Kita juga berpikir begitu. Biar lebih banyak orang mampu belinya. Kalau tidak ada gunanya memproduksinya. Guru, kenapa kamu tadi bilang bahkan analisis resep obat berhasil? Efek ajaibnya tidak seperti sebelumnya. Karena itu adalah buatan sistem. Sedangkan yang ini buatan manusia. Bagaimana mungkin kualitasnya sama? Selisih sedikit saja. Perbedaannya sudah jauh sekali. Bahkan kalian temukan resepnya. Teknik pembuatannya. Resep asli juga ada penyimpangan. Obat herbal sekarang berbeda dari dulu. Jangan harap obat menyembuhkan semuanya. Tapi dibanding obat di pasaran, jauh lebih bagus. Wah, itu bagus banget. Jadi, menurutmu harga berapa yang cocok? Ya, cuma tanda terima kasih. Cukup kasih 1 juta saja. Hanya 1 juta? Ini sama aja kayak dikasih gratis. Apa bedanya? Tentu masih ada bagian keuntungan. Pasti dong. Saya takkan biarkan Dr. Ye dirugikan. Nggak nyangka, aku masih beruntung ikut penelitian penting ini.
Hidupku sudah sempurna. Ye Chen, Mereka semua sudah pergi ya. Yi Chen, dulu aku memang salah. Tidak seharusnya menggunakan kamu untuk menonjolkan Zhang Li. kakak sepupu, aku terlalu mementingkan gengsi. Aku cuma ingin merendahkan kamu untuk memamerkan diriku sendiri. Aku benar-benar sadar aku salah. Chen Chen, lihat kerabat-kerabat ini. Maafin mereka ya. Kakek mau memberikan rumah si He Yuan dan semua lukisan itu berikan padaku ya. Aku akui aku memang ingin menyenangkan kakekmu. Aku ingin rumah dan lukisannya, tapi kakekmu, dia punya pemikiran sendiri. Dia bebas pilih siapapun. Dibandingkan dengan itu, aku lebih suka anakku Zhang Li yang lebih berprestasi. Aku tidak boleh karena keserakahanku membahayakan dia. Baik. Kita semua adalah keluarga sepupu. Asalkan kamu bekerja dengan baik. Naik kelas, aku tidak akan mempersulitmu. Ye Chen, biar bibi keempat anta. Kamu pulang ke rumah. Aduh, tidak usah. Aku ada mobil. Ya ampun Ye Chen. Apa yang kamu bilang itu beneran? Kamu punya mobil mewah jutaan rupiah? Sepupu, aku tahu mobil ini. Edisi terbatas di seluruh dunia. Nilainya setidaknya 30 juta loh. Ye Chen, kamu benar-benar miliar. Anakku, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu ya? Apa kamu melakukan kegiatan ilegal? Ngomong apa sih kamu? Kamu gak lihat dia teman Ye Chen? Dan bahkan dokter fisika. Pasti uangnya didapat secara sah. Aduh iya. Anakku bahkan kenal bos Jin Yu Mantang. Anakku sudah sukses besar. Pemandangan yang sangat familiar ini. Aku sudah terbiasa. Bahkan nggak merasa puas banget. Sekarang aku tidak berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku punya satu rumah lagi. Rumah zona sekolah ini 100 juta. Siapa mau ikut aku lihat? Aku mau ikut. Aku mau ikut. Kamu tidak punya mata ya? Kenapa kamu berteriak-teriak sih? Kenapa kamu menabrak kendaraanku? Aduh. Tidak lihat kamu menabrak nenek ini? Ini nggak bikin masalah kan? Kamu harus ganti rugi mobilku. Lagi pula, berapa harga kendaraanku ini? Kamu tahu tidak? Aku tidak mau bicara lagi. Apakah aku menghancurkan motormu? Cuma ganti sedikit uang saja selesai. Coba saja kamu hancurkan kendaraanku ini. Kamu tahu berapa harganya? Kamu ngomong apa sih? Berapa harganya? Aku ganti rugi kepadamu. 1 juta. Barangmu ini bernilai 1 juta ya? 20.000? Mau terima atau tidak? Ah, sial deh aku. Lihat aja nanti. Kamu cari mati ya? Aduh. Nenek tidak apa-apa kan? Aku punya nyeri lutut tua. Kakiku sering sakit tiap beberapa hari. Tidak sampai bikin mati kok. Cuma rasanya sangat tidak nyaman. Nenek tinggal di mana? Aku antar nenek pulang. Di dalam sini aja. Baik, nenek tunggu sebentar ya. Ayo nenek. Ayo. Hei anak muda. Duduk dulu. Ah, tidak usah. Nenek, aku antar sampai sini aja. Aku pulang dulu ya. Hei. Jangan pergi dulu. Tadi kamu sudah mengeluarkan uang untukku sebanyak ini. Aku harus mengembalikannya padamu loh. Ah, tidak usah kok. Uang ini tidak berarti apa-apa bagiku. Aku benci dia. Bukan urusanmu. Oh, ini juga karena aku. Sudah jangan bicara lagi. Aku sekarang langsung ambil uang untukmu. Oh, nenek. Saya benar-benar tidak mau uang. Bagaimana kalau kamu berikan sampah-sampah ini kepadaku? Masa bisa begitu? Itu kan 20.000 yuan loh. Nenek, lihat aku ini cuma pemulung. Melihat sampah lebih daripada melihat uang. Malah lebih senang. Tapi aku buatkan teh untukmu ya. Oh, boleh. Selamat menyelesaikan tugas tingkat tinggi. Kamu dinaikkan pangkat menjadi pemulung emas. Membuka keahlian baru. Segala sesuatu di dunia. Tidak ada yang tidak bisa dikumpulkan. Segala sesuatu di dunia. Tidak ada yang tidak bisa dikumpulkan. Apa maksudnya ini? Anak muda, duduklah minum teh. Oh, baik. Aduh. Hua. Hua, jangan tertawakan aku. Ah, wah. Aduh. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu ditemani oleh Hua. Tiba-tiba dia pergi selamanya. Apa yang harus kulakukan setelah ini? Banyak anjing di sekitar sini. Aku cuma takut Huan digigit anjing. Kalau aku bawa dia bersamaku, mungkin dia tidak akan mati. Nenek, kucing ini sudah mati. Tidak bisa hidup kembali. Kamu cari kotak besar dulu ya. Kita masukkan dia ke dalamnya ya. Tidak, aku ingin dia menemaniku lebih lama. Dia lebih dekat dari anak kandungku. Kamu tahu kan, lebih sayang anak kandung loh. Nenek, aku tahu. Nenek jangan menangis ya. Kalau nenek menangis begini, hatiku terasa sangat tidak nyaman.
Nenek cari kotak dulu untuk memasukkannya. Siapa tahu dia masih bisa diselamatkan. Jangan menipuku deh. Hua-hua sudah mati sampai sepenuhnya. Mana mungkin masih bisa diselamatkan. Siapa tahu kan? Nenek cari kotak dulu ya. Percaya padaku. Ya sudah. Aku cari kotak yang lebih besar dulu untuk memasukkannya. Cari lebih lama ya. Masukkan ke dalamnya. Kamu masuk ke sini sekarang. Kemampuan mengumpulkan segala sesuatu diaktifkan. Temukan bangkai hewan. Hadiahnya seekor kucing yang dihidupkan kembali. Hua-hua. Hua-hua. Aduh, hua-hua hidup kembali. Aduh, anak muda. Aku bilang kucing ini pasti selamat. Tadi dia cuma tersedak aja. Aku benar-benar ingin mengangkatmu jadi cucu angkatku. Boleh dong. Mulai sekarang. Kamu adalah nenek angkatku. Aku datang lihatmu kapan luang. Berarti aku harus memberimu hadiah ya? Tunggu ya. Hadiah pertemuan. Selamat, terima kasih. Yaitu baterai bekas milik nenek angkat. Nilai pesona meningkat. Ini. Kenapa tiba-tiba ada tambahan nilai ketulusan sejak terakhir kali? Aku menemukan buku tentang perawatan kecantikan. Aku juga ambil banyak barang kecantikan. Bahkan aku menemukan buku padanan pakaian. Semua tidak menambah pesonaku. Kenapa malah setelah menemukan sepotong baterai, nilai pesonaku malah bergerak naik? Pemulung emas punya nilai daur ulang berbeda untuk ketulusan nenek tua kepadamu. Poin pesona bisa diubah lewat barang. Nenek emang baik banget sama aku. Aku cuma mau ambil sampah. Tadi, aku cuma bantu seadanya doang. Ayo. Ini kan giok hijau loh. Ini barang antik tua loh, pasti sangat mahal kan? Aduh, ini. Sebenarnya barang ini adalah gelang giok warisan keluarga kami. Awalnya mau diberikan ke menantu perempuan, tapi dia tidak berbakti kepada anak laki-lakiku juga. Sudahlah. Tidak usah dibicarakan lagi. Daripada nanti aku berikan ke mereka. Lebih baik aku berikan ke kamu. Kamu kan penyelamat nyawa hua-hua, tapi ini apa sih? Bukankah kamu cucu angkatku? Nanti sering-sering datang jenguk aku ya. Lebih baik dari apapun. Oke. Ayo Nek. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Sajikan teh untuk nenek lagi. Ini teh pengantin, kamu harus minumnya. Aku minum. Halo. Aduh, aku Wuru Kilo. Aku dengar kamu punya labu Qing Dynasty. Bisa aku lihat? Bisa. Tapi hiasan pajangan ini milik kakekku. Aku harus tanya kakekku dulu ya. Oke, tanyalah nanti. Aku tunggu kabar baik darimu. Oke, nenek. Aku ada urusan, pulang duluan ya. Nanti aku datang menjengukmu. Baik. Kalau gitu nenek antar kamu ya. Boleh dong. Kakinya sudah sembuh. Rasanya seluruh badan penuh tenaga lagi. Aduh, Xiaoye, lihat. Nenek sakit kaki tua. Sekarang sudah sembuh total. Rasanya aku muda 20 tahun. Nenek, kalau gitu antar aku ya. Lepasin aku. Biarin aku lompat. Cepat, ada orang lompat gedung. Aku mau lompat dari gedung. Kamu suruh aku lompat. Kamu suruh aku lompat. Bukankah ini Song Qingshu? Dia kemarin membantu aku mengangkut beras. Kenapa tiba-tiba nekat gini sih? Aku dengar dia menderita depresi berat. Awalnya aku kira itu bohong. Ternyata mungkin itu beneran. Aku pergi lihat dulu. Minggir. Kalau kamu berani mendekat lagi, aku langsung lompat ke bawah. Minggir dari sini. Jangan emosi, tenang. Jangan mendekat. Aku lompat sekarang juga. Jangan emosi, tenang. Aku nggak akan mendekat. Kenapa kamu mau menyelamatkan aku? Hidupku nggak ada artinya lagi. Perusahaanku sudah bangkrut total. Lebih baik aku mati saja. Nggak akan gitu. Masih banyak yang tergantung. Peduli padamu. Kamu bohong.
Gak ada yang peduli sama aku. Lihat orang-orang di bawah sana. Mereka cuma nonton aku diolok-olok. Ah, Jangan lompat dari gedung. Jangan sekali-kali lompat dari gedung. Lihat, masih ada yang peduli. orangmu Bohong. Aku sama sekali tidak kenal dia. peduli apaan sih sama ini? Jangan mendekat. Kalau kamu makin dekat, aku langsung lompat ke bawah. Hei, nama kamu Song Qingshu kan? Itu dari Yitian Tulongji. Aduh, hidupnya nanti malang banget. Jadi pacar cadangan Zhou Ziruo. Terus dia amnesia. Jangan memancing emosinya. Dia menderita depresi berat. Hidupnya tidak lancar. Putus cinta, perusahaan susah payah didirikan juga bangkrut sekarang. Itu sama dengan milikku sebelumnya. Apa maksudnya? Oh, aku dulu juga nganggur. Pacarku juga kabur. Aku nunggak sewa, dia kejar aku. Terus gimana? Terus aku tiap hari ngumpulin sampah. Hidupku malah seneng banget. Aku mending mati aja. Jangan lompat. Kamu bisa menasihati nggak? Jangan membujuk. Pergi sekarang, jangan bikin ulah. Kamu masih diskriminasi saat mau mati? Aku ini pemulung barang bekas. Aku tidak meremehkanmu sama sekali. Kita semua adalah orang yang malang. Hanya saja kamu lebih berani dariku. Aku benar-benar tidak sanggup bertahan lagi. Perasaan depresi itu. Sangat menyiksa. Sekarang aku merasa Hidupku tidak ada kesenangan sedikit pun. Kalau gitu buang depresimu? Ya. Bagaimana cara buangnya? Kamu cuma bilang, jangan depresi lagi. Beri aku. kamu cuma datang untuk menertawakan aku. Mana mungkin bisa dikasih? Jangan depresi, katakan itu. Beri aku, cuma kalimat itu saja. Tidak berguna. Woi bro, kau hampir mati, katakan saja. Nggak bakal bikin kamu tersedak kok. Ya sudah, aku udah ngomong. Kamu jangan ganggu aku lagi. Pergi sana, cepat. Ah, kamu bilang, aku nggak mau depresiku lagi. Aku kasih ke kamu. Kemampuan mengumpul segala sesuatu diaktifkan. Berhasil mengambil dunia lain yang hilang. Hadiah. Kecepatan ditingkatkan. Benar kan? Omonganku nggak salah. Tapi aku ambil dunia lain, kenapa kasih peningkatan kecepatan ke aku? Kok aku ada di sini? Loh, aneh. Kenapa? Aku bunuh diri. Usahaku gagal. Aku bisa mulai usaha lagi kan? Hidup terasa tidak bisa dilalui. Biarkan saja itu berlalu. Kalau nganggur itu malah lebih gampang. Kenapa mau mati sih? Aduh, aku belum makan 2 hari. Aku hampir mati kelaparan. Aduh, pas tenagaku habis sepenuhnya, aku pesan makanan aja deh. Aku kaget banget nyaris mati. Kenapa aku mau mati sih? Bro, makasih ya. Kamu hebat banget deh. Hey, sesuai resepmu itu. Begitu kamu sampaikan, aku langsung gak depresi lagi. Tentu saja dong. Ayo, aku traktir kamu makan. Nggak usah makan deh. Mendingan kamu kasih aku sampah aja. Sampah? Kamu emang cinta pekerjaanmu banget ya? Oke deh. Tapi rumahku nggak ada banyak sampah. Perusahaanku yang udah bangkrut itu, masih banyak sisanya. Ayo, aku antar kamu ke sana. Perusahaan yang udah bangkrut itu? Semua aset untuk hutang sudah diambil. Sampah itu tak ada yang mau. Kalau kamu mau, ambil semuanya aja. Hey, perusahaan apa ini sih? Dulu, yang berbisnis obat-obatan. Sekarang ini ya, persaingannya gila banget. Nah, aku sampai bangkrut gara-gara ini. Gak apa-apa. Aku punya firasat. Kamu bakal cepat bangkit lagi. Iya, terima kasih doa baiknya. Oke, kamu simpan dulu ini. Aku mau telepon dulu. Oke. Selamat hari. Aku temukan lukisanmu yang usang. Berikan lukisan Tang asli. Ini barang langka yang sangat berharga. Lukisan asli loh. Hadiah setelah sistem di-upgrade makin bagus banget. Halo, Xiaoye ya. Kamu udah tanya kakekmu belum? Aku nunggu sampai hampir panik. Aku lupa nanya. Aduh, aku telepon kakek sekarang juga. Ini deh. Aku buru banget. Kamu ada di mana? Aku datang ke tempatmu. Ikut kamu ketemu kakek kamu. Oke, aku kirim lokasi buat kamu. Oke. Ya udah, cepet kirim. Aduh, ini labu porselen kelas atas banget. Ini lebih dari Gyoki Kaisar, bahkan jauh lebih berharga. Aku belum lihat barang bagus. Ini punya nilai koleksi tinggi. Pilih ini saja. Harus ini.
Apa? Pilih ini saja. Sebentar lagi ada konferensi perhiasan dunia kan? Yang ikut semua tokoh terkenal dunia, kolektor top dari seluruh dunia. Semua bawa perhiasan mereka lomba. Aku juga termasuk dalam daftar undangan. Kau ahli batu giok raja. Kamu nggak punya koleksi sama sekali? Aku punya beberapa koleksi bagus loh. Tapi ini lomba perhiasan kelas dunia. Harus mengeluarkan barang yang sangat bagus. Misalnya berlian seberat ratusan karat, nggak bakal lolos pandangan orang lain. Kalau kamu mau menang lomba ini, kamu harus punya porselen kualitas tertinggi. Dengan kerajinan yang sempurna, baru ada kesempatan untuk menang. Kalau begitu, acara ini memang cocok untuk diikuti. Kenapa pinjamkan barang berharga? Aku nggak setuju. Harta ini bukan untuk dia pamerkan. Aduh, aku ini kan demi gengsiku. Kalau aku cuma demi harga diriku, aku sudah tidak mengalah bertahun-tahun. Aku ingin membuktikan diriku kali ini. Karena pameran ini dibaliknya mewakili negara. Apa beda harga martabatku? Membuat negara malu begitu. Bener kan? Oh, aku mengerti sekarang. Aku bersedia meminjamkannya padamu. Kalau begitu, aku juga bersedia. Bagus-bagus, luar biasa, luar biasa. Tapi begini, aku tidak akan menggunakannya secara cuma. Aku menyewanya. Aku akan bayar loh. Sewa selama 3 hari. Bayarnya 10 juta. Kalau kalian masih punya permintaan lain, bisa langsung sampaikan saja. Kalau aku mau minta sesuatu, keahlianmu main tebak batu giok gimana? Maksudmu kemampuanku main tebak batu giok? Aku lihat kamu jago banget loh. Kamu sangat ahli di bidang itu. Itu cuma kebetulan beruntung doang. Aku tidak mau main judi di pihakku. Selama ini tidak pernah menerima murid. Dulu takut mengajari murid. Aku lapar banget, guru. Tapi cuma saja, sekarang kesempatan itu hilang. Aku terima kamu jadi muridku. Belajar jadi murid ini terlalu lambat. Aku masih harus ambil barang rongsokan. Hei, aku tanya kamu masih main judi batu giok? Judi batu giok ya? Sudah tidak main lagi. Sudah lama berhenti total. Kau berikan padaku. Aku tidak minta sewa darimu. Kamu bisa sewa kapan saja. Kasih ke kamu? Gimana cara aku kasih ke kamu? Kamu cuma perlu bicara dengan tulus. Kamu lupa keterampilan batu giokmu? Kasih ke aku saja. Kamu begadang semalam ya? Belum bangun tidur sepenuhnya? Ngomong apa sih ngawur gitu? Aku tidak ngomong ngawur. Kalau kamu tidak tulus, cuma ngomong asal-asalan. Itu pasti tidak bisa. Tapi kalau kamu tulus, ya, itu pasti berhasil. Aku tinggalkan keterampilanku menebak batu giok. Aku kasih ke Ye Shen. Selamat, kamu dapat ahli batu judi. Hadiahnya adalah mata tembus pandang. Cuma perlu membatin buka mata, bisa mengaktifkan kemampuan tembus pandang. Mata tembus pandang. Keterampilan ajaib yang aku impikan. Apa yang kamu katakan? Hei, kamu ini demam ya? Ngomongin apa sih? Mata tembus pandang? Kakek, aku pergi duluan ya. Urusan ini sudah diputuskan begitu. Makan dulu, habis makan baru pergi. Anak ini, dia lari cepet banget. Kunci aku di mana? Aku ingat bawa di badan. Jangan-jangan aku lupa di rumah. Bisa. Tebak siapa aku? Aduh, Liwan, jangan main-main deh. Ada apa? Loh, kok kamu tidak pakai baju sih? Kamu ngomong sembarangan apa sih? Aku ini. Aku kan pakai rok loh. Aduh, jangan berputar-putar deh. Hidungku mau berdarah nih. Kunci rumahku, ini punyamu kan? Iya punyaku. Aku sekarang langsung ambil ya. Udah malam banget. Besok aja ambilnya tidak bisa ya? Kalau tanpa kunci, aku tidur di mana? Aku lupa bawa KTP, jadi tidak hanya bisa tidur di jalanan. Ke rumahku yuk. Itu kayaknya nggak baik deh. Aduh, aku kan pacarmu. Ke rumahku. Ada apa yang nggak baiknya? Ya, oke. Ya udah, aku numpang di rumahmu. Halo Pak, komposisi pil Huyuan sudah berhasil dianalisis. Sampelnya juga sudah jadi. Meskipun efeknya tidak sebaik obat aslinya, uji klinis ini efektif. Benar-benar bagus banget. Bagus sekali. Kita bisa pesan produksi massal. Untuk bagian distribusinya, aku punya teman Song Qingshu. Kita biarkan dia jadi agent eksklusif. Ya, oke. Yakin dong, Pak. Telepon siapa? Siapa yang menelepon kamu? Aku mau ke pasar giok hari. Nanti ambil kunci di rumah temanku. Terus, aku hari ini nggak ada kelas. Gimana kalau aku ikut kamu pergi bareng? Ya, oke. Ini dikasih sama nenek angkatku.
Dia bilang untuk cucu menantunya. Ini untuk kamu. Beneran bagus banget. Aku sangat suka kamu banget. Aduh, penyakit pekerjaanku kambuh lagi. Kenapa nih? Kamu jangan-jangan lagi pengen ngumpulin sampah lagi ya? Bolehkah aku ambil sampahmu? Boleh aja, ambil sesukamu. Aku pergi bersih diri dulu ya. Selamat, kamu punya kaosnya kekasihmu. Hadiah set santai musim panas. Nggak tahu apa yang bisa dibagikan. Panas banget nih. Kok kamu nggak keringetan sih? Aku dari lahir nggak takut panas. Rasanya dingin, segar. Aku mau peluk kamu. Hari ini panas banget loh. Kamu suruh aku tarik gerobak? Ini, Ini. dan ini aku mau semuanya. Semuanya dibeli. Oke. Nggak takut rugi uang ya. Kelihatan banget dia orang baru kaya. Dia tidak peduli dengan kerugian uang. Apa kamu khawatir soal uang? Uangnya kurang? Aku bantu kamu kumpulin. Aduh, bukan soal uang, ini lapak. Semuanya cuma limbah. Kamu sendiri yang tidak pandai melihat. Jangan ngomong sembarangan di sini. Sisanya kalau kamu tidak beli, orang lain juga mau. Bos, ini cuma beberapa batu sisa. Hanya ada lapisan tipis di permukaannya. Siapa belinya pasti kena tipu. Kamu cari masalah ya? Kamu kira aku lemah ya? Aku cuma bercanda. Jangan dimasukkan hati, jangan dimasukkan hati. Sudah aku bilang, sisa ini cuma limbah. Dia lihat langsung jade di sampah. Mata dia benar-benar tajam sekali. Lebih hebat dari milik Murongki. Kamu bicara sehebat itu. Bagaimana aku bisa percaya? Dia cuma lihat-lihat sekilas saja, menunjuk sembarangan saja. Tapi dia bisa memilih begitu banyak bagian Gyoki tahu. Ini, aku juga tidak tahu. Bagaimana menurutmu? Aku percaya. Aku harus percaya padanya. Baiklah, cuma karena ucapanmu ini, semua batu itu jadi milikmu. Terima kasih, aku langsung buka. Wah, benar-benar semuanya kena. Semua jade berkualitas tinggi. Benar-benar dewa. Aku udah tahu dari tadi. Ikut bos Ye, pasti nggak salah. Yi Chen, kamu hebat banget. Ini bukan apa-apa. Uji coba selesai. Yuk pulang makan. Oke, kuncinya ada di sini. Ini pacarmu ya? Dia cantik banget. Kerjanya apa ya? Dia mahasiswa. Aduh, nggak kelihatan ya, bro. Kamu yang cuma tukang loak bisa dapat pacar mahasiswa loh. Aduh, aku beneran ngerasa dulu mau mati-matian. Aku bodoh banget. Kalau kamu bisa, aku juga bisa. Sebenarnya dia bukan cuma mahasiswa. Dia lagi kuliah S3. S3? Keren banget. Tiba-tiba aku ngerasa lagi, aku nggak sanggup deh. Wow, udah syukur banget punya pacar. Gak ada apa-apa. Aku bilang, kamu bisa. Kamu pasti bisa. Dulu itu, aku mau bicara agen eksklusif. Agen eksklusif apa? Soal ini. Ceritanya panjang banget. Gimana kalau kita lanjut ngobrol? Ayo silahkan. Oh, begitu ternyata. Beneran ada obat ajaib kayak gini? Baru beneran semua penyakit bisa disembuhin. Tentu saja, lagi pula. Ouyang Nan dan Wu Yan terlibat. Wah, kamu kenal mereka berdua loh. Kedua orang ini ahli medis. Kok kamu bisa kenal mereka? Bukan cuma kenal, malah aku sangat akrab dengan mereka berdua. Kali ini kamu tenang kan? Tenang dong, pasti tenanglah. Meskipun tidak ada mereka berdua, kamu selamatkanku, aku percaya padamu. Apa? Kamu pernah menyelamatkan nyawanya? Ye Chen tidak bilang ke kamu dia pernah menyelamatkan aku sekali, bahkan pernah masuk berita, ada di internet loh. Tunggu sebentar, aku cariin buat kamu. Lihat, kemarin cuma berita kecil. Lihat, hari ini trending. Aduh, bahkan bukan cuma satu loh. Lihat, beneran ada beberapa topik trending. Setiap topiknya
berbeda-beda. Wah, Yoni, selamatkan warga depresi berat. Ternyata dia orang kaya tersembunyi. Mobil mewah terbatas 35 juta, ambil sampai... Aduh. Bahkan otaknya doktor fisika, kakinya mengalahkan juara taekwondo. Tunggu sebentar. Baru saja muncul satu berita lagi. Oh, tadi pagi kita ke pasar giok. Seseorang sudah membongkarnya. 129 batu giok dibeli cepat. Potong tarif asuransi penuh langsung. Untung besar 80 juta yuan. Ya Tuhan, ini keren banget. Meskipun sebelumnya pernah muncul di beberapa berita kecil, tapi kejadian ini terungkap. Hei, apakah mungkin? Lihat cepat. Ada pesan baru muncul lagi. Tabib dan direktur berterima kasih ke Ye. Ye Chen itu dokter kedokteran loh. Kami buat obat mujarab untuk penyakit langka. Dan segera akan diproduksi secara massal. Hei, coba kamu tebak. Itukah agennya? Semua berita ini muncul bersamaan. Ini tidak baik nih. Aku pergi lihat dulu. Aduh. Di luar ternyata banyak sekali wartawan. Mereka bahkan mengejar seni. Wartawan-wartawan ini sepertinya mereka datang dari pasar Batu Giok. Gimana nih? Tidak apa-apa. Takut apa sih? Itu cuma wartawan, bukan monster. Ayo pergi. Ini nih. Penyakit pekerjaan. Kambuh lagi. Aktivasi keahlian peningkatan. Menemukan payung yang rusak. Hadiah berupa satu payung perlindungan konseptual. Apa maksud payung perlindungan konseptual itu? Payung perlindungan konseptual lindungi tuan rumah dari segala bahaya. Cuma ucapkan buka parasut. Ye Chen, apa yang kamu bicarakan? Aku akan memberitahumu setelah turun. Permisi, Tuan Ye Chen. Bagaimana kamu atur taruhan batu giok? Itu. Kakek Murong mengajarkannya dengan baik. Yang Anda maksud bukankah hijau kaisar? Kakek Murongki pemecah rekor Guinness. Kakek bawa giok langka ke luar negeri. Kamu tahu barangnya? Aku tahu, tidak mau memberitahumu. Aneh sekali. Kenapa detak jantungku secepat ini? Aku rasa Chen Yu punya pesona. Ini bikin jantungku berdebar kencang. Tuan Ye Chen, mohon jawab pertanyaan saya. Tuan Ye Chen, Anda belum selesai menjawab pertanyaan itu. Maaf, Aku tadi sempat linglung. Tuan Ye Chen, mohon jangan tersinggung. silakan naik ke mobil. Kenapa aku tiba-tiba jadi sangat tidak profesional begini? Bagaimana bisa aku abaikan narasumber demi berita? Benar-benar tidak seharusnya begitu.